4201. Melihat keahlian rahasianya, Luming memecahkannya dengan mudah, dan wajah Fei Ye tenggelam. Lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir. Suara dingin keluar dari mulut Fei Ye, dan kemudian sosoknya membengkak dengan cepat. Kemudian, sebuah pohon besar muncul di antara langit dan bumi. Daun-daun yang berterbangan berubah menjadi pohon raksasa, yang begitu besar sehingga panjangnya lebih dari 1.000.000 kaki. Mahkota pohon terbuka untuk menghalangi matahari, seperti pohon dewa dunia yang legendaris. Ini, tubuh purba. Luming sedikit terkejut. Luming adalah orang pertama yang melihat dewa primitif dari jenis tumbuhan. Namun, ini tidak mengejutkan. Sebab, pada dewa-dewa primitif, tidak semuanya berdaging dan berdarah, ada juga tumbuhan, tetapi sangat jarang. Jelas bahwa daun terbang adalah keturunan dari dewa tumbuhan asli, atau dewa primitif yang dibudidayakan adalah dari kehidupan tumbuhan. Pohon raksasa yang berubah menjadi daun-daun yang berterbangan ditutupi dengan dedaunan. Daun ini memiliki berbagai warna dan bentuk. Kemudian, pohon raksasa itu bergetar, dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di atas mahkota pohon, berubah menjadi berbagai serangan dan menyerang Luming. Serangan padat, setidaknya puluhan ribu jenis, akan penuh dengan kehampaan yang luas, kekuatannya sangat mengerikan. Langkah ini, beberapa arti. Luming menunjukkan senyuman, dan kemudian sinar matahari muncul di tubuhnya, menutupi dirinya. Salah satu dari 3.000 misteri kuno, pertahanan hebat. Setelah Luming hanya menunjukkan keterampilan pertahanan yang hebat, serangan yang diubah oleh daun-daun itu telah menimpa Luming. Serangan-serangan ini, dalam pertahanan yang hebat, membuat suara persimpangan emas dan besi, api Mars, raungan sengit, dan terus menyebar. Namun, tidak ada serangan yang dapat mematahkan pertahanan dari pertahanan yang hebat, tetapi hanya dapat membuat pertahanan yang hebat memberikan sedikit getaran. Dalam sekejap, setidaknya puluhan ribu serangan menimpa Luming. Tapi, tidak berguna. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Itu tidak bisa mematahkan pertahanan sama sekali. Wajah Fei Ye sangat jelek. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Fei Ye meraung di dalam hatinya dan wajahnya memerah. Dia sangat ingin keluar dari kultivasi alam dewa dan melancarkan serangan. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton adegan tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat menggunakan kultivasi alam Sandy. Jika mereka melakukannya, itu akan sangat memalukan. Tidak ingin bercampur di danau Senhu yang primitif di masa depan. Oleh karena itu, dia hanya dapat mencoba yang terbaik untuk mendorong kekuatan ke batas alam dewa, sangat dekat dengan alam dewa. Namun, selama berada di negara bagian Shenhuang, meskipun sangat dekat dengan Kaisar Dewa, itu juga Kaisar Dewa, yang terlalu berbeda dari Kaisar Dewa, dan tidak memiliki pengaruh pada Luming. Di sekeliling, orang-orang yang menonton perang, juga menatap satu persatu. Sungguh pertahanan yang mengerikan. Sepertinya Fei Ye tidak bisa mematahkan pertahanan pihak lain sama sekali. Kekuatan pihak lain sungguh tak terduga. Aku tidak tahu seberapa kuat itu. Memang. Orang-orang di sekitar banyak berdiskusi, dan sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan Luming. Untuk menyimpulkan dari keadaan ketuhanan, pria ini bisa bertarung melintasi 6,5 level. Luming berspekulasi. Di Shenhuangjing, sangat buruk bisa bertarung di 6,5 level. Di antara semua Tianjiao yang ditemui Luming, hanya Ye Yu dari keluarga Tianren yang bisa melakukannya. Namun, Luming berspekulasi bahwa jika Fei Ye berada di negara bagian Shenhuang, dia tidak akan bisa bertarung di 6,5 level. Setelah menerobos alam ketuhanan, dia berlatih selama beberapa waktu berdasarkan alam ketuhanan. Dia membuat kemajuan besar dalam tubuh roh primitif, seni rahasia asli, dan kekuatan suci. Dan kemudian menekan ke alam dewa, dapat mencapai kekuatan pertempuran di 6,5 level. Jika tidak, Luming berspekulasi bahwa akan baik bagi pihak lain untuk dapat bertarung di 5,5 level di negara bagian Shenhuang. Sama seperti keberadaan kondisi dewa, semua aspek telah mencapai tingkat yang menakjubkan, seperti seni rahasia asli, kekuatan dewa, Del. Jika orang dalam kondisi dewa menekan kultivasinya di alam dewa, tidak sulit baginya untuk melakukannya bertarung di 9 level. Itu sebabnya Fei Ye kaget dan tidak bisa dipercaya. Dia mampu bertarung melintasi 6,5 level dengan kultivasinya di Jiuxiong Sandy. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, dia tidak bisa mematahkan pertahanan Luming. Kita bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan tempur Luming. Setidaknya 7 tingkat. Danau Dewa Primitif, sebenarnya muncul monster seperti itu. Tampaknya kekuatan bertarungmu yang terkuat adalah seperti ini. Maka pertarungan akan berakhir. Saat ini, Luming membuka mulutnya, dan suara samar terdengar.
Kemudian Luming menginjak kakinya, dan tubuhnya seperti anak panah, yang menembus dedaunan yang berterbangan. Pada saat bergegas keluar, Luming meninju. Tinju ini berisi serangkaian misteri kuno yang hebat, seperti kehancuran besar, fragmentasi besar, dan sebagainya. Di mana Luming lewat, semua serangan Feye dikalahkan dan semua daun diledakkan. Dalam sekejap, Luming muncul di bawah pohon raksasa yang diubah oleh dedaunan yang berterbangan, dan tinjunya mengenai batang pohon dengan akurat. Kekuatan tinju yang mengerikan, tergila-gila pada batang tumbukan. Tidak baik. Fei Ye kaget. Dia merasakan kengerian tinju Luming. Jika dia terus menekan kultivasi, dia pasti akan terluka parah. Pada saat kritis, dia tidak ingin terus menekan kultivasi, dan nafas yang kuat keluar. Kekuatan kerajaan dewa keluar dengan gila-gilaan, mencoba memblokir tinju Luming. Ledakan. Dengan raungan yang mengguncang bumi, tubuh Luming tiba-tiba mundur. Setelah mundur puluhan ribu meter jauhnya, ia berhenti. Namun, pohon raksasa yang diubah oleh dedaunan yang berterbangan itu juga bergetar hebat. Batang besar juga mundur ke belakang, dan lubang besar muncul di tengah batang. Pohon raksasa itu menyusut dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi daun terbang. Saat ini, wajah Feye sedikit pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Meskipun dia sudah mengeluarkan kultivasi alam dewa, dia masih terluka. Pertama-tama, kekuatan tinju Luming benar-benar luar biasa. Meskipun satu gerakan Luye benar-benar diblokir oleh serangan tiba-tiba Luye, dia tidak dapat menghentikannya. Kamu dikalahkan. Luming berdiri dalam kehampaan dan melihat ke arah dedaunan yang berterbangan. Sesuai kesepakatan, Feye ingin menekan kultivasinya di alam dewa. Sekarang setelah dia keluar dari kultivasi di alam dewa, dia dikalahkan. Wajah Feye, suram dan tidak pasti, terus memancarkan cahaya dingin, menatap Luming. Dia benar-benar dikalahkan. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Luming. Dia ingin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan Luming. Tapi itu akan lebih memalukan. Dengung dingin, daun terbang ke satu sisi, jangan bicara. Siapa lagi yang ingin kamu coba? Mata Luming juga tertuju pada Chong Zhan dan yang lainnya. Dari perang dan lainnya, wajah mereka tidak pasti, tetapi tidak ada yang keluar untuk berperang. Mereka tahu kekuatan mereka sendiri, dan ketika mereka menekan kultivasi mereka ke alam dewa, paling banyak mereka akan menjadi setengah dari Feye. Mereka tentu bukan lawan Luming. 4202. Tidak ada yang maju untuk melawan Luming. Orang-orang yang menonton perang juga membicarakannya. Apakah tidak ada orang yang bisa melawan pria ini di danau dewa primitifku? Sulit. Ada beberapa orang yang bisa melampaui Feye dalam perang dunia pertama di level yang sama. Kekuatan bertarungnya benar-benar mengerikan. Kecuali mereka adalah dewa primitif murni, tetapi di era ini, di manakah dewa primitif muda? Beberapa orang mengeluh bahwa sulit menemukan kecocokan dengan Luming di perang dunia pertama di level yang sama. Tidak lagi. Luming berbisik, sedikit kecewa. Dia ingin mencari tahu apakah ada lawan di sini dan bertarung dengan baik. Sepertinya dia akan kecewa. Belum tentu tidak, ada orang lain yang pasti bisa mengalahkan orang ini. Apakah kamu sudah melupakan monster itu? Tiba-tiba, seorang pria memanggil, dan orang banyak melihat bahwa itu adalah Yuan Jin. Yuan Jin yang memprovokasi Luming pada awalnya, tapi sekarang dia membiarkan Luming keluar dari pusat perhatian dan menamparkan wajahnya, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Dia terutama ingin seseorang keluar dan menekan Luming. Mendengar kata-kata Yuan Jin, banyak orang sepertinya memikirkan sesuatu, wajah mereka berubah. Monster itu, katamu? Seseorang bertanya. Ya, itu monsternya. Yuan Jin mengertakkan gigi dan mengangguk. Tapi, monster itu sangat bangga, matanya lebih tinggi dari atas, orang biasa yang tidak dia hormati, temperamennya juga sangat aneh, siapa yang bisa tolong pindahkan dia? Ya, dan aku mendengar bahwa dia mengembara di danau primitif Shenhu sepanjang tahun. Bahkan jika aku ingin menemukannya, aku tidak dapat menemukannya. Beberapa orang menggelengkan kepala. Sejauh yang aku tahu, monster itu tidak berada di danau asli Shenhu selama periode waktu ini, tetapi ditutup di tempat tinggalnya. Yuan Jindao. Bahkan jika pihak lain ditutup di tempat tinggalnya, siapa yang dapat mengundangnya? Kecuali Tuhan-Tuhan, dia tidak akan memberikan wajah apapun kepada siapapun. Ada kemanusiaan. Aku akan mengundang. Yuan Jin menggertakkan giginya. Untuk menekan Luming, dia bertarung. Nak, apakah kamu berani menunggu di sini? Aku akan menemukan keberadaan yang lebih kuat untuk menekanmu. Yuan Jin menatap Luming Dao. Keberadaan yang lebih kuat. Jangan mengecewakanku lagi. Luming berkata dengan ringan. Begitu pernyataan ini dibuat, wajah Feye menjadi semakin jelek.
Implikasi dari Luming adalah bahwa dia telah mengecewakan Luming. Jangan khawatir, kekuatan orang itu di luar imajinasimu. Yuan Jindao. Oh, kalau begitu, aku akan menunggu di sini. Dengan itu, Luming pergi ke Qiuyue dan berbicara serta tertawa dengan Qiuyue. Nah, tunggu aku. Yuan Jin meraung di dalam hatinya dan sangat cemburu. Lalu dia berbalik dan pergi. Yuan Jin, aku akan pergi denganmu. Yuan Jian berkata dan mengikuti Yuan Jin. Luming, kota raksasa tempat mereka berada sekarang, berada di sebelah timur Danau Shenhu yang primitif. Orang yang ingin diundang Yuan Jin tidak ada di kota ini, tetapi di kota di utara Danau Dewa yang asli. Mereka terbang dengan cepat, dan segera sampai di utara kota, lalu sampai di sebuah bukit kecil. Di atas bukit, terdapat sebuah rumah kayu sederhana yang terlihat biasa saja, namun sederhana dan murah hati. Setelah datang ke sini, Yuan Jin dan Yuan Jian menjadi gugup. Mereka saling memandang dan melihat keringat dingin di wajah masing-masing. Tampaknya ada sesuatu di dalam rumah kayu itu yang membuat mereka sangat ketakutan. Yuan Jin, kamu sangat ingin mengganggu monster itu. Menurutku, kamu bisa melupakannya. Yuan memenggal kepala jalan, dan beberapa dari mereka mundur. Yuan Jin juga sedikit bersalah, tetapi untuk menekan Luming, dia menggertakkan giginya dan berkata, tolong pastikan. Bocah itu memukul wajahku di depan umum, yang membuatku malu. Aku harus mengajari pihak lain sebuah pelajaran. Apakah kamu punya alasan bagus untuk berbicara? Yuan Jiandao. Jangan khawatir, monster itu sombong, tapi dia sangat suka berperang. Dia suka bertarung dengan iblis tingkat atas. Ketika dia tahu bahwa iblis yang sangat kuat telah keluar, dia pasti akan melakukannya. Yuan Jindao. Saat mereka berbicara, mereka tidak jauh dari rumah kayu itu. Kalian berdua, beri kalian 3 waktu bernapas. Cepat keluar dari sini, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat itu, suara dingin keluar dari rumah kayu. Mendengar sosok ini, tubuh Yuan Jin dan Yuan Jian tiba-tiba bergetar, seolah ketakutan. Yuan Jin menelan seteguk air liur, nyaris tidak memegang tubuhnya, dan berkata, Danau Dewa Primitif, iblis top baru, dengan kekuatan tempur yang sangat kuat, ingin memintamu untuk bersaing satu sama lain. Tidak tertarik, kamu bisa pergi. Suara itu terdengar dan menolak. Jangan buru-buru menolak, pria itu sangat kuat. Kultivasinya di Shenhuang Jiaoxiong, tetapi kultivasi Fei Ye ditekan di Shenhuang Jiaoxiong, tetapi dia dikalahkan oleh satu gerakan pihak lain. Yuan Jinlian sedang sibuk. Oh. Kali ini, suara di ruangan kayu memberi cahaya, dan sepertinya lebih tertarik. Kultivasi Jenderal Fei Ye ditekan di Shenhuang Jiaoxiong, tetapi dikalahkan oleh satu gerakan. Sangat menarik. Begitu kata-kata itu jatuh, pintu kayu dari rumah kayu itu berderit, dan kemudian seorang pemuda muncul di depan Yuan Jin dan Yuan Jian. Ini adalah seorang pria muda, tinggi dan berotot. Dia mengenakan jubah abu-abu sederhana. Dia hanya berdiri di sana dengan santai, tetapi ada momentum yang mengerikan. Seolah-olah ada teror di tubuhnya, siap untuk bergegas keluar kapan saja untuk melancarkan pukulan yang mengerikan. Melihat pemuda ini, Yuan Jin dan Yuan Jian tidak berani bernafas. Dalam benak mereka tidak bisa tidak memikirkan adegan dianiaya dengan kejam oleh pria ini sebelumnya, dan rasa dingin muncul. Jika Luming ada di sini, itu akan menjadi kejutan besar. Karena orang ini, Luming tahu, adalah kenalan lama Luming. Dewa. Ya, pemuda ini adalah para dewa. Pada awalnya, Luming dan para dewa memasuki dunia dewa primitif bersama. Akhirnya, para dewa mengikuti yang kuat dari dunia dewa primitif dan memasuki dunia lain, dunia yang lebih cocok untuk budidaya para dewa. Luming, bagaimanapun, meninggalkan dunia primitif para dewa, dan keduanya berpisah. Aku harap apa yang kamu katakan itu benar. Jika kamu menemukan bahwa kamu menipuku, kamu harus tahu konsekuensinya. Para dewa dengan dingin melirik Yuan Jin dan Yuan Jian. Setelah bertahun-tahun, temperamen para dewa telah banyak berubah dari sebelumnya. Itu menjadi ganas dan mendominasi. Yuan Jin dan Yuan Jian keduanya menggigil. Ketika para dewa pertama kali datang ke sini, mereka menindas para dewa berdasarkan kultivasi mereka. Tetapi aku tidak menyangka bahwa, kemudian, para dewa menunjukkan bakat teror mereka yang luar biasa, dan kultivasi serta kekuatan tempur mereka juga meningkat secara gila-gilaan. Segera, mereka menyusul mereka, dan kemudian, mereka disiksa dengan kejam beberapa kali. Terlebih lagi, bakat para dewa dihargai oleh semua orang kuat di Danau Dewa Primitif. Mereka bahkan lebih rendah dari para dewa daripada di belakang panggung. Sejak saat itu, para dewa meninggalkan bayangan di hati mereka.
Jika mereka tidak benar-benar ingin memberi pelajaran pada Luming, mereka tidak akan datang untuk berurusan dengan para dewa. Sungguh, benar sekali. Orang itu sangat kuat. Aku yakin kamu tidak akan kecewa. Yuan Jinlian sedang sibuk. 4203. Ya, itu menarik. Aku akan menemui pria itu. Para dewa tersenyum dan menjauh dari kehampaan. Yuan Jin dan Yuan Jian terkejut dan segera menindaklanjuti. Di sisi lain, Luming, Qiu Yue, dan lainnya menunggu dengan tenang. Qiu Yue tidak mengkhawatirkan Luming. Dia tahu kekuatan bertarung Luming melalui pertarungan dengan tentara surgawi. Selama pihak lain tidak menekan Luming dengan kultivasi, dia tidak percaya siapa yang bisa lebih baik dari Luming. Tuan muda, jangan pernah mengecewakannya. Yang akan datang. Tiba-tiba, seseorang berseru dan melihat ke suatu arah. Mata semua orang juga melihat ke arah itu. Itu dia, itu monsternya. Dia benar-benar ada di sini. Aku tidak menyangka Yuan Jin dan Yuan Jian benar-benar bisa mengundang monster ini ke sini. Akan ada pertunjukan yang bagus. Ayo, biarkan orang-orang datang dan menonton kesenangannya. Monster itu akan bertarung. Banyak orang tidak bisa menahan teriakan, bahkan beberapa orang tua tidak bisa menahan kegembiraan. Kekuatan bertarung Luming sangat kuat, tetapi monster di dalam hati mereka bahkan lebih menakutkan. Selanjutnya, akan ada perang sengit. Banyak orang mengeluarkan rune giok dan memanggil orang lain untuk menonton. Selain kabar tadi, kawasan ini sudah menjadi lautan manusia. Orang-orang ada di mana-mana di langit dan di tanah. Luming juga mengikuti mata orang-orang untuk melihat masa lalu. Ia pun penasaran seperti apa karakternya dan seberapa kuat daya juang monster itu. Namun, Luming tertegun. Mulut Luming sedikit terbuka dan mulutnya lebar. Itu luar biasa. Dewa. Tentu saja dia mengenali para dewa secara sekilas. Meskipun temperamen dan temperamen para dewa telah banyak berubah, penampilan dan nafas asli kehidupan mereka tidak berubah sama sekali, yang dapat dikenali secara sekilas. Luming tidak menyangka akan bertemu para dewa di sini. Apakah dunia tempat para dewa pergi adalah dunia danau dewa yang primitif? Ya, danau dewa primitif memiliki dewa primitif murni. Orang lain adalah keturunan dewa asli atau memupuk keberadaan dewa primitif. Betapa miripnya dengan dunia dewa primitif, tetapi lingkungannya lebih baik dan levelnya lebih tinggi. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Kebetulan aku tidak pergi ke dunia itu saat itu, tapi sekarang aku datang ke sini dengan cara ini di dalam. Dalam sekejap, pikiran Luming muncul di benaknya. Bocah ini, aku takut. Saat ini, Yuan Jin, Yuan Jian dan para dewa telah datang ke sini. Yuan Jin dan Yuan Jian melihat ekspresi ternganga Luming. Mereka mengira Luming takut. Mereka langsung mencibir dan menantikan penindasan Luming oleh para dewa. Yang mana yang kamu bicarakan? Tanya para dewa. Itu dia. Yuan Jin sedang terburu-buru dan Luming berkata. Oh. Mata Tuhan, lihat Luming, tapi, hanya di sekitar Luming, saat matanya tertuju pada bulan musim gugur, tapi tertegun. Saat itu, para dewa telah melihat bulan musim gugur di Taik Su Seng Chao. Wajah dewa, segera mengungkapkan warna keterkejutan, kilatan, muncul di depan bulan musim gugur. Luming tidak berhenti, karena pihak lain adalah dewa, mengapa dia harus menghentikannya? Dan dia menemukan satu hal, bahkan jika dia ingin menghentikannya, itu tidak dapat dihentikan, karena kultivasi dewa terlalu tinggi. Dia yakin bahwa para dewa pasti telah memasuki alam Tuhan. Dia tidak tahu berapa kali God Emperor itu. Dia hanya merasa ada kekuatan yang luar biasa dan mengerikan di tubuh para dewa, yang tak terduga. Nona Qiu Yue, kamu gadis Qiu Yue. Kenapa kamu ada di sini? Wajah Tuhan penuh sukacita. Dewa, kenapa kamu di sini? Autumn Moon juga mengenali para dewa, penasaran. Haha, bukankah Luming memberitahumu? Aku pergi ke suatu tempat untuk berlatih, dan tempat itu ada di sini. Ngomong-ngomong, Luming tidak ikut denganmu. Para dewa tertawa, dan tanpa temperamen yang ganas sebelumnya, matanya menyapu ke sekeliling, seolah mencari sosok Luming. Puan muda, bukankah itu tepat di depanmu? Qiu Yue tersenyum, lalu memegang tangan Luming. Maksudmu, dia Luming, Nona Qiu Yue, jangan bohong padaku. Nafas hidupnya yang asli benar-benar salah. Nona Qiu Yue, kamu tidak bisa berempati. Jadi kamu berbohong padaku. Wan Shen jelas tidak percaya. Berbicara tentang punggung, wajahnya tenggelam dan dia memandang Luming dengan sedikit pelanggaran. Apa yang kamu bicarakan? Itu Tuan Luming. Wajah Qiu Yue memerah dan menghentakkan kakinya. Kita pertama kali bertemu. Luming berkata sambil tersenyum, lalu menjelaskan secara singkat pertemuan pertama antara dia dan para dewa. Apakah kamu benar-benar Luming?
Para dewa masih sedikit curiga. Kalau saja Luming sendirian, bahkan jika Luming mengatakan bahwa keduanya baru saja bertemu, dia tidak akan mempercayainya. Dia mengira Luming ditangkap oleh pencarian jiwa. Tetapi dengan bulan musim gugur, dia harus mempercayainya. Ya, itu Luming, aku bersaksi. Bola melompat keluar. Kamu juga di sini. Sepertinya kamu benar-benar Luming. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu selama bertahun-tahun. Kamu telah banyak berubah sehingga aku tidak bisa mengenalinya. Wan Shendao menatap Luming, tersenyum. Perubahanmu tidak kecil, dan kekuatanmu tidak terduga. Luming tertawa dan memeluk para dewa. Yang lainnya tercengang. Bagaimana situasinya? Mereka mengira para dewa akan berperang melawan Luming, tetapi mereka tidak menyangka bahwa para dewa dan Luming mengenal satu sama lain seolah-olah mereka adalah teman lama. Secara khusus, Yuan Jin dan Yuan Jian benar-benar bingung. Mereka akhirnya mengundang semua dewa untuk datang berperang melawan Luming. Apa situasinya? Ini benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Wan Shen, kita membicarakan dia. Kamu, cepat tekan dia. Yuan Jin tidak bisa menahan teriakan. Tapi setelah menangis, dia menyesal dan menjadi pucat. Benar saja, para dewa balas memandangnya dan berkata, kalian berdua memanggilku untuk berurusan dengan saudaraku. Jika tulangnya gatal, aku akan memperbaikinya untukmu. Ayo pergi. Sebelum kata-kata para dewa jatuh, wajah Yuan Jin dan Yuan Jian berubah dengan liar. Tanpa memikirkannya, mereka mundur ke belakang. Masih ingin pergi di depanku. Para dewa minum dengan dingin, mengulurkan tangan dan menggenggamnya di udara. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul di atas langit, menghadap Yuan Jin dan Yuan menebas dua orang. Ini seperti raksasa yang tiba-tiba muncul di langit. Jangan. Yuan Jian dan Yuan Jin meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan mereka di telapak tangan ini sangat rentan. Dengan keras, mereka menghantam tanah seperti dua meteorit. 4204. Yuan Jin dan Yuan memenggal keduanya. Mereka ditekan oleh telapak tangan para dewa dan langsung menyentuh tanah. Mereka berbaring di tanah berkedut, dan darah menyembur di mulut mereka. Itu sungguh mengerikan. Wajah mereka pucat dan tulang mereka hampir patah. Di pinggir, yang lain tampak pucat, tapi tidak ada yang berani bicara. Bahkan tetua Yuan Jin dan Yuan Jian tidak berani berbicara di sini. Salah satunya adalah para dewa itu sendiri sangat kuat. Di sisi lain, status dewa terlalu istimewa, dengan bakat yang tak tertandingi. Semua tokoh besar di Danau Shenhu yang asli menaruh harapan besar pada mereka dan fokus untuk melatih mereka. Mereka dipuji sebagai benih harapan para dewa primitif. Siapa yang lebih baik dari para dewa daripada di belakang panggung? Siapa yang berani menyentuhnya? Para tetua Yuan Jin dan Yuan Jian hanya bisa menutup mata. Setelah membersihkan Yuan Jin dan Yuan Jian, para dewa memandang Fei Ye lagi dan berkata dengan dingin, "Kudengar kamu juga berurusan dengan saudaraku. Mengapa? Apakah menindasnya adalah pendatang baru, atau karena kultivasimu di alam dewa?" Wajah Fei Ye memutih dan menjelaskan, "Ya Tuhan, aku hanya bertarung dengannya." Duel? Oh, aku akan bertarung denganmu, ayo pergi. Para dewa membuka mulut mereka, melangkah keluar dan berjalan menuju dedaunan yang berterbangan. Wajah Fei Ye bahkan lebih jelek dan meraung, "Jangan terlalu banyak menggertak orang. Aku hanya terlalu banyak menipu orang. Apa yang bisa kamu lakukan?" Dewa mencibir dan terus mendesak ke arah dedaunan. "Jangan kira aku takut padamu." Di hadapan Tuhan selangkah demi selangkah, Fei Ye menjadi marah dan meraung, dan napasnya terbuka penuh. Sekali lagi, dia berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi. Kali ini, pohon yang menjulang tinggi tempat dia berubah lebih dari 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya, menghalangi langit dan menutupi gunung dan sungai. Napas, mengerikan. Ini adalah kembaran Tuhan dan Kaisar. Mata Luming berkilat. Pada saat ini, nafas daun yang berterbangan terbuka penuh, dan kekuatan yang diekspos sangat luar biasa, mencapai tingkat ganda dewa dan Kaisar. Ini bukan kembaran Kaisar dewa biasa, tapi iblis top. Aku khawatir dengan kekuatan perang, aku khawatir itu bisa bertarung dengan keberadaan 4 kali lipat Kaisar dewa biasa. Jika pihak lain habis-habisan, Luming jelas bukan lawannya. Luming tidak bisa tidak mengkhawatirkan para dewa. Namun di hadapan nafas yang begitu luas, wajah para dewa tidak berubah sama sekali. "Ayo pergi. Semua dewa jalan terang. Kamu memaksaku, bunuh." Daun yang berterbangan meraung, dan daun yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kanopi besar. Kali ini, daun-daun ini tidak berserakan, tetapi berkumpul, berubah menjadi cahaya biru, menuju dewa-dewa di masa lalu.
Kekuatannya sangat kuat sehingga aku tidak tahu berapa kali lebih kuat dari saat aku berurusan dengan Luming barusan. Melihat gerakan ini, Luming tahu bahwa dia tidak bisa menahannya hanya dengan kekuatan tempurnya sendiri, kecuali dia menggunakan tongkat S1. Tapi para dewa masih tenang. Ledakan. Pada saat ini, para dewa bergerak, salah satu otot lengannya melotot, ada aliran listrik di atas, dan kemudian meledak. Langit dan bumi tiba-tiba berguncang, dan tinju yang mengerikan keluar dari tinju para dewa dan bertabrakan dengan serangan Feye. Kemudian, kamu dapat melihat bahwa serangan Feye sama rentannya dengan tahu, yang langsung dihancurkan oleh kekuatan tinju para dewa. Tinju terus membombardir batang pohon raksasa yang diubah oleh daun-daun yang berterbangan, dan batangnya langsung diledakkan dari lubang besar. Jeritan melengking terdengar, pohon raksasa itu menyusut dengan cepat, dan dedaunan yang berterbangan menjadi manusia kembali. Dia melihat lubang di perutnya yang transparan sebelum dan sesudahnya, dan darah mengalir. Feye terus batuk darah, wajahnya pucat, napasnya lemah, dan dia terluka parah. Tapi matanya masih menatap para dewa, gemuruh yang luar biasa, kamu. Kultivasimu, dan menerobos. Jangan khawatir, aku baru saja menggunakan kultivasi ganda dewa dan kaisar. Mengapa aku harus menggunakan kultivasi yang lebih tinggi untuk berurusan dengan kamu? Semua dewa jalan terang. Feye memuntahkan seteguk darah lagi. Di sekitar, wajah Tianjiao lainnya juga pucat, kaget pada Luming. Kekuatan para dewa lebih kuat, dan sepertinya telah melampaui mereka. Betapa indahnya. Dewa berkembang sangat cepat sehingga masa depan mereka tidak terbatas. Bakatnya terlalu kuat, aku memiliki garis keturunan dewa primitif, dan aku berharap untuk bangkit. Beberapa orang tua yang menyaksikan perang menghela nafas, tetapi suara mereka penuh kejutan. Orang ini benar-benar tidak normal. Bahkan Luming harus menghela nafas. Dia tahu bahwa esensi para dewa berasal dari darah dan esensi dari banyak dewa primitif. Dia memiliki banyak potensi dan bakat dewa primitif. Itu sangat menakutkan. Sekarang, Luming masih tidak bisa melihat melalui kultivasi para dewa. Namun, Luming memperkirakan bahwa itu lebih dari 3 kali kaisar dewa. Dia mengandalkan tubuh tabu, kecepatan kultivasinya cukup tidak normal, tetapi para dewa tampaknya lebih tidak normal. Tampaknya danau dewa primitif sangat cocok untuk budidaya para dewa. Pilihan dewa di sini benar. Siapa lagi yang ingin kamu coba? Setelah menyelesaikan masalah Feye, semua dewa tidak memandang Feye, tetapi beralih ke Chongzhan dan lainnya. Chongzhan dan yang lainnya menjadi pucat dan tampak jelek. Haha, dewa, kami hanya datang untuk melihat kesenangan, tapi kami tidak bermaksud untuk memulai. Ya, aku hanya datang untuk melihat kesenangan, dan satu-satunya yang aku mulai adalah Feye. Ngomong-ngomong, kurasa ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Aku punya sesuatu yang harus dilakukan. Dari perang, beberapa Tianjiao, yang setenar Feye, mencari alasan untuk pergi satu demi satu. Dewa, kamu sangat kuat sekarang. Luming datang dan tertawa. Orang-orang ini sangat gatal. Jika mereka menyerah pada mereka, mereka akan mendapatkan lebih banyak dan harus menggunakan beberapa taktik buntur. Semua dewa tersenyum. Ngomong-ngomong, di mana kamu tinggal sekarang? Dewa bertanya lagi. Tinggal di gunung itu. Luming menunjuk ke gunung di kejauhan tempat mereka baru saja turun. Oh, ayo naik, aku punya banyak pertanyaan untukmu. Semua dewa. Kemudian, Luming dan mereka kembali dengan cara yang sama. Di perjalanan, mereka berbicara sambil berjalan. Luming memberikan penjelasan singkat tentang pengalamannya selama bertahun-tahun dan mengapa nafas kehidupan yang asli telah berubah. Tabu Luming adalah istana surgawi. Di istana surgawi, hal-hal ini tidak dapat dikatakan. Namun, danau dewa primitif bertentangan dengan istana surgawi, jadi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Tidak masalah untuk memberitahu orang lain bahwa dia tabu. Itu sebabnya, ada keterampilan misterius di dunia yang dapat memotong masa lalu dan masa depan, bahkan nafas kehidupan yang asli berbeda. Seru para dewa. Ngomong-ngomong, para dewa, inikah dunia tempatmu datang? Luming bertanya lagi. Tidak buruk. Para dewa mengangguk dan menjelaskan, ada saluran di danau dewa primitif, yang terhubung dengan dunia dewa primitif asli. Kedua dunia itu sangat mirip, dan keduanya telah membiarkan dewa primitif. Apakah semua membiarkan dewa-dewa primitif? Luming terkejut. 4205. Tempat dewa primitif dibiarkan sangat penting. Ya, hanya saja danau dewa primitif lebih maju. 72 dewa primitif pernah dibesarkan di danau dewa primitif.
Selain itu, wilayah di sini lebih besar, lingkungan budidaya lebih baik, dan ada dewa primitif dan orang kuat lainnya duduk di kursi. Dunia dewa asli yang kami kunjungi dianggap sebagai dunia pinggiran dari danau dewa primitif, mencari beberapa bakat untuk mengembangkan tubuh roh primitif. Para dewa terus menjelaskan. Mencari bakat untuk mengolah dewa primitif, membawa mereka ke dunia ini. Namun, banyak ras di luar dikendalikan oleh istana surgawi. Lu Mingdao bingung. Karena sekarang istana surga mengatur alam semesta, dan semua ras di alam semesta mematuhi perintah istana surga. Tapi di sini, kami mencari budidaya kebanggaan surga untuk menumbuhkan dewa primitif. Bukankah itu untuk memelihara harimau? Oleh karena itu, pada awalnya, kami hanya membawa mereka ke dunia luar dan membiarkan mereka berlatih. Jika ada bakat luar biasa yang cocok untuk kultivasi kunci, kami akan mempertimbangkan untuk membawa kultivasi Senhu primitif. Tetapi sebelum membawanya, kami harus melalui beberapa tes dan tes. Hanya ketika kita mengecualikan istana surgawi dan dapat digunakan oleh danau dewa yang asli, kita akan membawa penanaman kunci dari danau dewa yang asli. Namun, hanya ada sedikit orang seperti itu, tetapi tidak mungkin. Danau Senhu yang asli sendiri memiliki bakat yang lebih sedikit, jadi mereka hanya dapat melihat dari luar, dan mereka yang tidak cocok akan dikirim kembali. Para dewa menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba memikirkan Murong Qiushui. Murong Qiushui, pada awalnya, seharusnya mengejar orang kuat di danau Senhu yang primitif. Aku mendengar bahwa dia diambil sebagai murid oleh seorang pria hebat, tetapi dia bertemu dengannya di alam semesta yang luas. Sekarang pikirkanlah, Murong Qiushui seharusnya gagal dalam ujian dan dikirim lagi. Dunia Senhu primitif muncul dari awal alam semesta. Telah diwariskan hingga saat ini, dan telah bertarung dengan Tiangong. Namun, kekuatan Tiangong terlalu kuat. Danau Senhu primitif tidak ada tandingannya sama sekali dan hanya bisa mengapung di alam semesta sepanjang waktu. Membicarakan hal ini, kebencian di mata para dewa berkata, sekarang aku tahu bahwa dewa primitif dihancurkan oleh istana surgawi, dan dewa primitif aku mengalir cepat atau lambat, aku akan membayar darah dan balas dendam. Kata beberapa orang, kembali ke puncak gunung lagi. Puncak gunung ini, meski orang biasa tidak bisa naik. Namun, status dewa itu istimewa. Di 4 kota dari danau asli Senhu, kamu bisa pergi kemana saja. Lu Ming, ku dengar kekuatanmu sangat kuat. Aku dengan mudah mengalahkan Fei Ye di pertarungan pertama di level yang sama. Aku merasa sedikit gatal. Mengapa kita tidak bertarung? Demikian kata para dewa. Aku mencari pelecehan ketika aku bersaing denganmu. Aku tidak bisa melihat prestasimu. Lu Ming langsung menggelengkan kepalanya. Aku bercanda. Fei Ye, yang bertarung dengan seluruh kekuatannya, setengah mati dan setengah hidup oleh tinju para dewa. Dia tidak mencari pelecehan. Haha, tentu saja aku tidak akan menindasmu dengan kultivasiku. Bagaimana jika aku menekan pencapaianku dan bersaing denganmu di bawah tekanan Shen Huang Jiuxiong? Wan Shendao terlihat gatal. Oh, tidak apa-apa. Lu Ming mengangguk dan setuju. Dia juga sangat penasaran dengan kekuatan para dewa. Ketika dia dan para dewa baru saja berpisah, kemampuan para dewa untuk bertarung lintas level tidak terlalu dibesar-besarkan. Tapi dia tahu itu karena potensi para dewa belum dikembangkan. Dan setelah bertahun-tahun, sejauh mana potensi dewa dikembangkan? Mencari tanah terbuka, para dewa dan Lu Ming berdiri berhadapan. Dan Qiu Yue dan Bola berdiri di kejauhan untuk menonton. Lu Ming, hati-hati. Para dewa berbicara, dan nafas tubuhnya keluar. Itu adalah nafas Shen Huang Jiuchong. Kultivasi semua dewa ditekan di Shen Huang Jiuchong. Menyentuh. Kemudian, dengan satu langkah, tubuh Wan Shen, seperti kilatan petir, melesat menuju Lu Ming. Dalam proses bergegas keluar, otot-otot Wan Shen menggeliat, dan tubuhnya ditutupi oleh lapisan kekuatan suci, dan sebuah pukulan menghantam Lu Ming. Di tempat tinju berlalu, kerampaan meraung dan meraung. Kekuatannya sangat mengerikan. Bagus datang. Lu Mingqing meminum suara, kekuatan tabu sedang berjalan, tubuh ditutupi oleh lapisan cahaya yang indah, juga sebuah ledakan. Tinju ini berisi beberapa rahasia kuno yang hebat dengan kekuatan serangan yang luar biasa. Ledakan. Tinju kedua pria itu bertabrakan, seolah-olah dua bintang bertabrakan, menginspirasi ribuan kekuatan. Kemudian, Lu Ming dan tubuh para dewa bergetar pada saat yang sama dan melayang ke belakang. Sungguh kekuatan yang kuat. Lu Ming merasa mati rasa di tinjunya. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya barusan, kekuatan yang dia keluarkan sangat luar biasa. Setidaknya dia bisa bertarung di 7 level. Namun, itu tidak dapat membantu para dewa. Pada saat kedua tinju itu bertabrakan, dia merasa kekuatan tinju dewa itu luar biasa. Ini murni kekuatan fisik dan ilahi.
Daging para dewa sangat kuat dan menakutkan, seperti dewa primitif yang nyata. Ada juga kekuatan ketuhanannya yang kaya, ringkas, murni dan kuno. Aku tidak tahu berapa kali dia membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Singkatnya, kekuatannya tidak terbatas, tak terkalahkan, sangat mengerikan. Kuat, lebih kuat dari yang asli, terlalu banyak, kekuatan ilahi semacam ini, harus setara dengan membangkitkan 8 kali faktor kekuatan ilahi yang asli. Lu Ming tercengang. Pradewa berevolusi dari darah dan daging sejumlah besar dewa primitif. Dia memupuk berbagai kekuatan primitif dan membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Bakatnya terlalu kuat. Sekarang kekuatan sucinya sebanding dengan kebangkitan 8 kali faktor kekuatan ilahi asli. Kalau tidak, bagaimana itu bisa bersaing dengan kekuatan tabu? Sengit, ini adalah kekuatan tabu, sangat kuat. Hahaha, Lu Ming, kamu seharusnya tidak menggunakan semua kekuatanmu, aku juga tidak. Ayo lakukan yang terbaik, jangan bersembunyi dan menyelip. Para dewa tertawa, dan semangat perangnya kuat. Maumu? Lu Ming meraung, seluruh sel tubuh bergetar, semua jenis seni rahasia di dalam seni rahasia kuno pecah dan bergabung menjadi satu. Sua. Tangan Lu Ming seperti pisau, dan dia membelahnya. Pedang besar, dipotong untuk para dewa. Langkah ini, kumpulan rahasia yang lebih kuno. Misalnya, pedang ajaib, fragmentasi hebat, kehancuran hebat, aurora hebat. Satu gerakan mengandung berbagai kekuatan serangan teroris, dan kekuatannya lebih mengerikan dari sebelumnya. Gerbang Tuhan. Para dewa meraung, dan di atas kepalanya, sebuah gerbang batu besar muncul, kuno dan kuat. Inilah rahasia aslinya, pintu dominasi. Lu Ming biasa mengendalikannya sebelumnya. Sekarang di masa lalu. Mengaum. Gerbang Tuan besar bergegas menuju Lu Ming, mengirimkan raungan yang mengerikan. Di gerbang master, ada monster besar. Monster ini, berpenampilan besar dan ganas, memiliki beberapa tanduk panjang yang besar di kepalanya. Apakah ini dewa primitif? Tidak, itu adalah jiwa dari dewa primitif. Hati Lu Ming tergerak. Aku tidak menyangka bahwa gerbang master dapat memanggil jiwa dewa primitif yang sesuai. 4206. Jiwa roh primitif yang muncul di gerbang Tuhan membuka mulutnya dan menggigit pisau Lu Ming. Namun, itu hanya berlangsung selama beberapa napas. Jiwa roh primitif tidak bisa menahan tebasan cahaya pisau. Sebuah mulut terbelah menjadi dua dan tubuh dengan cepat mundur. Kapan? Cahaya pedang mengikuti, memotong pintu Tuhan, sehingga pintu Tuhan terguncang dengan keras dan terbang kembali ke arah para dewa. Tapi cahaya pisau Lu Ming masih terhalang. Sengat, datang lagi, tombak 10.000 dharma, api glasir berwarna. Para dewa minum, dan kekuatan tubuhnya menjadi lebih kuat, yang mendorongnya untuk mencapai puncak Jiu Chong Kaisar. Di kepalanya, muncul berbagai seni rahasia. Segera, ada lebih dari 20 jenis seni rahasia di puncak para dewa. Itu semua rahasia asli. Ada lebih dari 20 jenis seni rahasia asli, yang semuanya mengeluarkan bau yang tidak enak. Setiap jenis seni rahasia asli, belenggu lebih dari 6, dan beberapa dari mereka bahkan memotong 7 belenggu. Murid Lu Ming menyusut. Ini luar biasa. Pada zaman para dewa, bahkan jika kultivasi ini dapat memotong 6 belenggu atau 7 belenggu dari sejenis seni rahasia asli, itu adalah kejahatan mutlak. Dan para dewa, lebih dari 20 jenis seni rahasia asli, telah mencapai tahap ini. Lu Ming, jika kamu tidak bisa membawanya, kamu harus membuka mulutmu. Wan Sendao. Jangan khawatir, lakukan saja yang terbaik. Mata Lu Ken kuat. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia jarang menunjukkan ekspresi seperti itu karena merasakan tekanan. Dia telah mencapai batas yang dapat dilintasi alam ilahi. Dia bisa bertarung di 9 level. Dia berpikir bahwa seharusnya tidak ada tekanan padanya dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Aku tidak berharap bahwa dewa bisa. Ledakan. Lu Ming telah memicu 6 kali kekuatan tempur dari kode perang, mendorong kekuatan tempur ke puncaknya. Begitu matanya cerah, dia berkata, "Yah, kamu masih bersembunyi, jadi aku tidak akan berbelas kasih." Begitu suaranya turun, para dewa bergegas ke Lu Ming, dan lebih dari 20 jenis seni rahasia asli juga membunuh Lu Ming. Masing-masing mengirimkan gelombang yang mengerikan. Ada yang cepat, ada yang sangat panas, ada yang seberat gunung. Setiap jenis seni rahasia asli memiliki karakteristiknya sendiri, tetapi ada satu kesamaan, dan kekuatan serangannya luar biasa. Bagus datang. Lu Ming menunjukkan rasa perang dan mendorong kekuatan tabu secara ekstrim. Dengan lambaian tangannya, berbagai macam seni rahasia muncul di sekitarnya.
Itu semua adalah jenis misteri kuno, dan jumlahnya lebih banyak dari jumlah dewa. Ada tabrakan besar antara kedua belah pihak di udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam cahaya yang indah, keduanya bertarung bersama, setiap detik akan ada ratusan tabrakan. Daerah ini sepenuhnya ditutupi oleh semua jenis cahaya ilahi. Orang biasa tidak dapat melihat situasi di dalam dan hanya dapat mendengar suara gemuruh yang keras. Kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah, dan beberapa dari mereka terus membombardir tanah. Namun, puncak gunung ini adalah tempat bagi banyak dewa dan dewa primitif untuk berlatih dalam pengasingan. Ini sangat sulit. Serangan mereka menimpanya, dan bahkan tanda pun tidak bisa ditinggalkan. Itu sebabnya mereka memilih bermain di sini. Di kejauhan, bulan musim gugur beberapa orang akan menggerakkan kekuatan ilahi di mata, dengan budidaya alam kaisar dewa, dapat melihat situasi perang di dalamnya. Mengerikan. Monster macam apa ini? Apakah ini masih kekuatan yang bisa ditembus oleh alam dewa? Benar-benar tidak normal, berapa banyak level yang bisa dilewati pertarungan ini. Jika aku tetap naik, aku bukan lawan. Dua kakak perempuan Kyuyue, wajah cantik, penuh kejutan. Sekarang, dua dari mereka telah muncul. Ini keajaiban-keajaiban. Pertempuran antara keduanya menjadi semakin sengit. Pada awalnya, keduanya masih sedikit tertahan. Bagaimanapun, mereka adalah teman. Mereka hanya bertukar pandangan dan takut untuk saling menyakiti. Tapi setelah pertarungan, mereka semua menemukan bahwa kekuatan pihak lain berada di atas harapan mereka sendiri, jadi mereka semakin percaya diri untuk menggunakannya, dan perlahan meningkatkan kekuatan tempur mereka sendiri ke puncak. Segera, keduanya bertarung ratusan gerakan, dan masih belum menang atau kalah. Senang, senang. Rasa perang Luming semakin kuat, dan dia siap menggunakan semua jenis rahasia kuno. Namun, kekuatan para dewa juga sangat mengerikan. Pada awalnya, ia menampilkan lebih dari 20 jenis seni serangan rahasia asli, dan kemudian ada seni rahasia asli lainnya, seperti pertahanan, kecepatan, dan sebagainya. Bersama-sama, mereka hampir sekuat Luming. Tak satu pun dari mereka bisa berbuat apa-apa tentang keduanya. Belakangan, Luming bahkan memicu 7 kali kekuatan tempur. Namun, dia menemukan bahwa, seperti terakhir kali, setelah memicu 7 kali efektivitas tempur dari formula perang, kekuatan-kekuatan tabunya benar-benar menurun, sehingga kekuatan tempur tetap pada level 9 level dan tidak dapat dilepaskan. Luming mengerti bahwa ini adalah batasnya dan tidak dapat diatasi. Segera, keduanya memainkan ratusan gerakan. Ledakan. Akhirnya, terdengar suara gemuruh, dan mereka berdua melangkah mundur dan berdiri berhadapan. Galak, Luming, lebih dari sebelumnya, aku tidak tahu berapa kali lebih kuat. Para dewa menghela nafas, dan nafas tubuhnya berangsur-angsur menyatu. Berjuang di sini saja sudah cukup, tidak perlu melanjutkan pertempuran. Luming juga menyatukan napasnya, dan fluktuasinya melemah. Dewa, kamu kuat, kupikir aku telah mendapatkan kekuatan tabu untuk menekanmu. Sekarang sepertinya aku menginginkan lebih. Luming Dao, dalam hati harus menghela nafas, para dewa benar-benar terlalu kuat. Kekuatan tabunya, setelah integrasi berbagai seni rahasia dan seni rahasia kuno, kualitasnya telah meningkat pesat, tak terkalahkan, kuat, dan menakutkan. Namun, semangat para dewa terlalu kuat, dan kekuatan ilahinya, faktor kekuatan ilahi asli telah terbangun terlalu banyak, ditambah keterampilan rahasia asli untuk memotong banyak belenggu, itu dapat sepenuhnya bersaing dengannya. Faktanya, aku kalah. Kekuatan tempurmu telah mencapai batas alam dewa, dan kamu bisa bertarung di 9 level. Meskipun aku bisa bertarung di 9 level sekarang, itu karena aku telah menekan kultivasi aku. Ranah aku sendiri adalah ranah dewa. Setelah aku menerobos ke ranah dewa, faktor kekuatan dewa asli dan seni rahasia asli semuanya telah meningkat pesat. Meskipun prestasiku ditekan di Shenhuang Jiuxiong, seni rahasia asli dan kekuatan-kekuatan dewa tidak akan berubah, jadi aku bisa bersaing denganmu. Ketika aku berada di negara bagian Shenhuang, aku hanya bisa bertarung di 8 level, jadi aku kalah. Semua dewa. Jangan rendah hati, ayo pergi, ayo minum. Luming tersenyum dan pergi untuk menepuk bahu para dewa. Setelah beberapa saat, tempat tinggal Luming penuh dengan keharuman. Ada banyak hal di tubuh Luming. Anggur yang baik, bahan makanan, rempah-rempah, tentu saja tidak akan berkurang. Meskipun dia tidak harus makan sekarang, dan dia tidak akan lapar, terkadang dia akan membuatnya untuk memuaskan rasa laparnya. 4207. Beberapa orang makan dan berbicara. Luming, kamu mengatakan bahwa tubuh masa lalu, terutama mengolah semua jenis kekuatan ilahi. Ini tidak seperti datang ke sini untuk berlatih. Di sini,
Kamu dapat berlatih semua jenis kekuatan magis dan seni rahasia asli, tetapi efeknya sangat bagus. Semua dewa. Aku punya niat yang sama. Lu Ming mengangguk. Ayolah, aku memberitahumu, di Danau Dewa Primitif, ada peluang besar. Alasan mengapa aku berlatih begitu cepat adalah karena aku mendapat kesempatan di Danau Dewa Primitif. Setelah tubuh masa lalumu datang, kita bisa pergi bersama. Semua dewa. Di Danau Primitif, apakah itu HOPO? Lu Ming melihat ke barat. Ya, danau itu, yang disebut Danau Dewa Primitif, juga merupakan nama dunia. Sebelum zaman kuno, 72 dewa primitif dibiarkan dari danau itu. Para dewa menjelaskan. Semua dari danau itu. Kali ini, Lu Ming dan Qiu Yue terkejut. Mereka telah mendengar bahwa 72 dewa primitif dibesarkan di dunia primitif Shenhu. Mereka mengira 72 dewa primitif tersebar dan dibesarkan di berbagai daerah. Misalnya, Lu Ming pernah ke dunia dewa primitif, di mana terdapat 13 gunung terkenal, yang masing-masing melahirkan dewa primitif. Tapi itu tidak sama di sini. 72 dewa primitif dibesarkan dari danau itu. Itu sedikit mengejutkan. Ya, dan 72 dewa primitif ini lahir dari telur. Setelah mereka pergi, kulit telurnya tetap ada. Cangkang telur semacam itu adalah harta yang unik bagi mereka yang mempraktikkan kekuatan suci, dan itu sangat bermanfaat bagi penanaman kekuatan dewa primitif. Kebangkitan faktor kekuatan ilahi asli, dan pemahaman seni rahasia asli. Di dunia primitif Shenhu, kulit telur dewa primitif seukuran kuku tak ternilai harganya, yang sangat berguna bagi dewa tingkat tinggi. Selain itu, di danau Shenhu asli, ada sensia primitif, atau beberapa senyal encer, yang bernilai tinggi. Semua dewa. Tidak mudah untuk masuk ke danau Shenhu yang asli. Lu Mingdao. Secara alami, dia tidak akan senang secara membabi buta. Karena ada begitu banyak harta berharga di danau asli Shenhu, jika dapat diperoleh dengan mudah, bagaimana bisa disimpan sampai sekarang? Kamu benar. Ombak besar di danau Shenhu yang asli menjulang tinggi, dan air danau Shenhu yang asli bukanlah air biasa. Setiap tetes air di danau itu sangat deras. Dengan ombak yang besar, kekuatannya sangat luar biasa. Selain itu, ada tekanan yang kuat dan tak tertandingi, sangat sulit bagi orang biasa untuk masuk. Hanya mereka yang memiliki bakat kuat yang dapat dengan mudah membobolnya. Itu telah menjadi tempat bagi Tian Jiao muda untuk mengalami dan menemukan harta karun. Biarkan masa lalumu datang ke sini. Begitu kamu mendapatkan cangkang telur dewa primitif, kultivasimu pasti akan maju pesat. Semua dewa. Mata Lu Ming cerah. Ya, aku akan membuka lubang cacing dan membiarkan masa lalu datang. Lu Ming mengangguk. Saat itu, dia mengeluarkan 36 Araidis dan memasukkan kekuatan tabu. Tiba-tiba, 36 piringan larik melayang di udara, dipenuhi sinar matahari, dan pusaran muncul di tengah, terus berputar. Setelah beberapa waktu, lubang cacing berhasil dibuka. Qiu Yue dan yang lainnya, dengan mata cerah, menatap lubang cacing. Tak lama kemudian, sesosok tiba-tiba muncul di lubang cacing. Tubuh ramping, rambut panjang mengambang, perlahan-lahan dibersihkan. Puan muda. Bulan musim gugur tidak bisa menahan seruan. Ya, sosok ini adalah tubuh masa lalu Lu Ming. Terlihat seperti dua kacang polong di Lu Ming. Meskipun tubuh Lu Ming saat ini juga Lu Ming, penampilan dan nafasnya berbeda. Hati Qiu Yue masih sedikit berbeda. Melihat tubuh masa lalunya saat ini, dia merasa lebih intim dan terbang. Bulan musim gugur. Tubuh masa lalu Lu Ming tersenyum mengangguk, bentuk tubuh meninggalkan lubang cacing, muncul di tanah. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming mengumpulkan 36 pelat susunan itu lagi. Lu Ming, apakah ini masa lalumu? Tut, kalian berdua sebenarnya adalah orang yang sama, luar biasa, luar biasa. Dengan mata semua dewa, mereka memindai tubuh masa lalu dan tubuh masa kini, dan mulut mereka penuh keajaiban. Mata Qiu Yue juga mengamati bola-balik pada kedua Lu Ming, penasaran. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun kita terbagi menjadi dua orang, kita berdua berasal dari asal yang sama. Mereka adalah Lu Ming. Cara tubuh Lu Ming saat ini. Lu Ming, tubuh masa lalumu tidak baik, dan kamu harus mengejar pencapaianmu. Semua dewa menatap tubuh masa lalu. Di masa lalu, kultivasi tubuh seseorang sebenarnya adalah 7 kali lipat dari Kaisar Dewa. Di masa lalu, bagaimanapun juga, tubuh mempraktikkan Qian Kun Wan Dao Jue, dan memupuk banyak jenis kekuatan dewa. Sekarang ia telah menguasai 21 jenis kekuatan dewa dan 21 jenis seni rahasia asli, yang membutuhkan banyak energi. Sekarang kecepatan luar biasa untuk mencapai tingkat ke-7 Shen Huang, yang terkait dengan bakatnya dan kondisi kultivasi dari bintang induk klan naga.
Tentu saja, ada juga instruksi dari Aoqian dan Fei Huang. Dewa, ayo pergi. Ayo pergi ke Danau Senhu primitif. Aku di sini demi Danau Dewa primitif. Lu Ming pergi ke jalan. Pergi. Para dewa sangat langsung. Mereka berbalik dan memimpin jalan. Lu Ming melewati tubuh dan tubuh sekarang, bulan musim gugur dan lainnya, mengikuti dari dekat. Segera mereka keluar dari kota besar itu dan menuju ke barat. Ledakan. Ketika mereka telah terbang dalam jarak tertentu, mereka mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, suara deburan ombak. Kami memiliki pemandangan danau yang lebih baik. Hupo yang tak terbatas seluas lautan. Lu Ming berdiri di langit dan mentransfer kekuatan tabu ke matanya. Baru setelah itu dia bisa melihat kota besar di seberang danau. Itu adalah sebuah kota di tepi barat dari danau asli Senhu. Di danau, gelombang besar, menggulung setinggi puluhan ribu meter. Ketika jatuh, mereka membuat ledakan yang memekakkan telinga, yang sangat menakutkan. Selain itu, beberapa tempat di danau, ada pusaran air yang sangat besar, pusaran air yang berputar-putar, pusatnya gelap, seolah-olah semua bisa pecah. Semakin dekat kita ke pusat danau Senhu yang asli, gelombang besar akan semakin kuat dan berbahaya. Sejalan dengan itu, semakin banyak peluang yang bisa kita dapatkan, hampir tidak ada peluang di daerah pinggiran. Kita bisa langsung memasuki danau asli Senhu dari dalam. Semua dewa. Ya. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. Mereka terus terbang ke danau Senhu yang primitif. Di atas danau Senhu yang primitif, ada angin kencang yang mengerikan bersiul seperti bilah tajam. Lu Ming dan yang lainnya hanya bisa membela diri untuk memblokirnya. Segera, mereka terbang 30.000 mil ke depan. Ayo turun dari sini dan maju perlahan. Kita semua harus bisa menanggung ini. Jika kita maju, aku khawatir akan terjadi kecelakaan. Semua dewa. 4208. Lu Ming dan yang lainnya tidak memiliki pendapat tentang lamaran para dewa. Lagi pula, para dewa telah berlatih di sini selama bertahun-tahun, dan mereka paling akrab dengan lingkungan di sini. Semakin dekat danau aslinya ke tengah, semakin kuat jadinya. Cangkang telur dewa primitif tenggelam di dasar danau, serta harta obat ajaib lainnya. Jika kamu ingin mendapatkan harta karun tersebut, kamu harus mencarinya dari dasar danau dan tenggelam ke dasar danau. Jika kamu terbang terlalu jauh sekaligus dan kemudian tenggelam ke dasar danau, tingkat bahaya lingkungan di bawah dapat melebihi daya dukungnya. Jika tidak baik, ada risiko jatuh. Pertama, tenggelam di area aman dan maju perlahan. Dengan cara ini, kekuatannya secara bertahap diperkuat. Jika kamu tidak tahan, kamu tidak akan lengah, dan kamu bisa mundur perlahan. Ini adalah cara yang paling aman. Segera, mereka semua memasang serangkaian pertahanan di sekitar tubuh mereka, lalu bergegas ke danau. Di sekitar tubuh masa lalu, Lu Ming, ada perisai. Ini adalah seni rahasia asli, perisai Tianxuan. Perisai Tianxuan hari ini lebih kuat dari sebelumnya, menutupi tubuh. Tubuh saat ini, menggunakan teknik pertahanan yang hebat, dengan perisai cahaya menutupi tubuh. Ledakan. Begitu Lu Ming memasuki danau, dia merasa tertabrak oleh puluhan gunung, dan bahkan keterampilan pertahanannya yang hebat pun bergetar. Sungguh kekuatan yang kuat. Danau itu bukan air biasa, tetapi berisi rasa kuno dari banjir dan tanah kosong, seolah-olah dibentuk oleh kekuatan dewa. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa air danau di sekitarnya sangat kental dan berat. Gelombang datang, seolah-olah puluhan gunung suci dihantam olehnya. Kekuatannya luar biasa. Air danau semacam ini, seolah-olah merupakan kombinasi dari kekuatan dewa kuno, seperti kekuatan dewa primitif. Tentu saja, itu tidak mungkin kekuatan dewa primitif. Itu hanya sedikit mirip. Jika itu benar, mereka tidak tahan sama sekali. Tapi untungnya, kekuatan air danau di sini, bisa mereka tahan. Karena 72 dewa primitif dibesarkan di sini, air danau di sini penuh dengan nafas dewa primitif, yang menjadi ganas dan menakutkan. Sayangnya, tidak bisa diserap. Namun, di lingkungan seperti itu, beberapa harta juga bisa dibiarkan. Kita bisa mencari mereka dengan baik. Para dewa menjelaskan. Masa terus tenggelam. Danau Senhu yang primitif sangat dalam. Mereka tenggelam ribuan mil sebelum tenggelam ke dasar danau. Meskipun tidak ada ombak besar di dasar danau, namun bergolak. Gelombang gelap akan datang, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tapi di sini, mereka masih dalam lingkup masyarakat. Tempat ini sudah lama dijelajahi. Kita tidak perlu membuang waktu dan teruskan. Semua dewa. Kerumunan melangkah maju, menerobos ombak. Segera, mereka melakukan perjalanan 20.000 mil lagi. Semakin ke depan, semakin besar tekanan ombaknya. Selain itu, ada tekanan yang mengerikan di dasar danau. Penindasan semacam ini kuno dan tampaknya merupakan tekanan dari dewa-dewa primitif.
Tekanan semacam ini tidak hanya dapat bekerja pada tubuh, tetapi juga pada kesadaran dan jiwa. Mereka sepertinya mendengar raungan mengerikan yang datang dari zaman kuno. Sulit bagi orang dengan kemauan yang lemah untuk melanjutkan. Tiba di sini, dua kakak perempuan bela diri musim gugur bulan, sudah mengalami beberapa kesulitan. Itu Luming. Aku merasa baik-baik saja. Di antara mereka, pencapaian Luming adalah yang terendah. Tapi sekarang itu tubuh yang tabu. Jiwa tersebar di antara berbagai sel, dan mudah untuk menolaknya. Dulu, budidaya Shen Huang hanya 7. Namun, dia diresapi dengan semua jenis sinar dan semua jenis seni rahasia asli muncul, yang juga menghalangi tekanan di sekitarnya. Selain itu, kemauan Luming cukup kuat. Tekanan para dewa primitif itu tidak terlalu kuat untuk Luming. Kakak perempuan bela diri, apakah kamu baik-baik saja? Qiu Yue menatap kedua kakak perempuannya dengan khawatir. Tidak apa-apa, teruskan. Kata dua kakak perempuan Qiu Yue. Mereka semua sombong dan sombong. Ketika mereka melihat bahwa pencapaian Luming lebih rendah dari mereka, mereka dapat menanggungnya. Secara alami, mereka tidak mau menyerah. Dan kemudian dia melanjutkan, dan segera dia sudah 10.000 mil jauhnya. Tekanannya lebih kuat. Dua kakak perempuan Qiu Yue sudah terengah-engah. Namun, di sini, akhirnya ditemukan hasil panen. Itu, mutiara kekuatan. Mata Luming bergerak. Tidak jauh dari sana, dia melihat beberapa benda seperti kristal, yang merupakan manik-manik sumber kekuatan sihir, yang dapat membantu orang membuka seni rahasia asli. Harta karun ini sangat penting ketika berada di alam dewa yang rendah. Banyak ras yang kuat biasanya membelinya untuk memupuk adik laki-laki mereka. Harga bahan habis pakai semacam ini selalu tinggi dan sangat populer. Kakak perempuan Qiu Yue terdekat di sana. Dia melangkah keluar dan mengumpulkan beberapa manik-manik kekuatan sihir. Dan kemudian dia melanjutkan, dan segera, ada penemuan. Tidak jauh dari situ, ramuan ajaib berguncang di dasar danau. Di lingkungan seperti itu, tak perlu dikatakan lagi bahwa ramuan ajaib yang masih tumbuh itu luar biasa. Luming dulu dekat dengan tubuhnya. Dia melangkah keluar dan melepas obat ajaib. Kemudian dia kembali dan memberikannya kepada Xianshan. Masa lalu dan masa kini terintegrasi satu sama lain. Secara alami, tidak perlu banyak bicara tentang satu sama lain. Harta karun yang berguna bagi tubuh masa lalu ditinggalkan di sana. Harta karun yang berguna bagi tubuh saat ini ditinggalkan dalam tubuh saat ini. Obat ilahi ini mengandung energi kehidupan yang kuat. Paling cocok untuk kultivasi tubuh tabu, dan paling cocok untuk tetap berada di tubuh saat ini. Dan kemudian mereka terus mencari tahu. Shen Yuanzu, Shen Yao, Shen Yuanhua dan seterusnya. Dari waktu ke waktu, kamu akan menemukan sedikit. Siapapun yang lebih dekat dengan kamu akan pergi untuk mengambilnya. Namun, ketika mereka bergerak sekitar 10.000 li, dua kakak perempuan Qiu Yue hampir mencapai batas dan tidak bisa bergerak maju lagi. Jika mereka melanjutkan, mereka akan kelebihan beban dan terluka. Tidak hanya tubuh tetapi juga jiwa. Lebih merepotkan bagi tubuh untuk pulih dan jiwa terluka. Kami tidak akan melanjutkan. Kami akan berhenti di sini dan menjelajahi daerah sekitarnya. Silakan. Kata dua kakak perempuan Qiu Yue. Hati-hati, kakak perempuan bela diri. Jalan musim gugur yang memprihatinkan. Adik perempuan Qiu Yue, jangan khawatir. Kami akan berhati-hati. Aku harap kamu punya kesempatan. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Setelah itu, kakak perempuan Qiu Yue Lingxi tinggal dan menjelajah ke samping. Alih-alih mendekati pusat danau Shenhu yang primitif, Luming dan saudara perempuannya terus berangkat. Jika kamu ingin pergi ke inti telur, kamu harus menemukan dewa primitif. Tanpa dua kakak perempuan Qiu Yue, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Segera, itu 20.000 mil di depan. Di sini, jaraknya 90.000 mil dari tepi danau. Tekanan di sini lebih kuat. Tubuh masa lalu Luming, rasakan tekanan kuat, perisai Tianxuan terus bergetar. Lagi pula, dulu kultivasi tubuh masih sedikit lebih rendah dan menghadapi tekanan besar. 4.209. Lagi pula, kultivasi tubuh di masa lalu, bagaimanapun, hanya 7 kali lipat dari Kaisar Ilahi. Merupakan keajaiban bisa berjalan di sini. Tekanan pada jiwa dapat diblokir oleh tubuh di masa lalu, tetapi tekanan pada kultivasi agak sulit. Pada saat ini, ketika tubuh saat ini lewat, teknik pertahanan yang hebat mulai menyebar dan menyelimuti tubuh masa lalu, yang membuat tekanan tubuh masa lalu menjadi ringan dan kemudian dapat melanjutkan. Sepanjang jalan, ada banyak panen yang terputus-putus, tapi sayangnya, kulit telur dewa primitif belum pernah terlihat. Hingga mereka berada 120.000 mil dari tepi danau. Itu. Tiba-tiba, mata Qiu Yue menendang, menatap ke suatu arah. Ke arah itu,
ada sepotong benda di tanah, memancarkan cahaya susu, aliran energi murni dan mengerikan, terus menyebar. Potongan itu hanya seukuran lempeng kuku, tapi seperti matahari, terus-menerus memancarkan energi. Cangkang telur dewa primitif, ini cangkang dewa primitif. Haha, sepertinya kita beruntung. Dewa tersenyum, lanjutkan, gadis bulan musim gugur, ini milikmu, ambil. Puan muda, apakah kamu menginginkannya? Qiuyue melihat tubuh masa lalu Luming. Dia tahu bahwa Luming telah mengembangkan semua jenis kekuatan gaib di masa lalu. Cangkang telur dewa primitif semacam ini sangat membantunya. Tidak, kamu menemukannya, ambillah, pasti ada beberapa di dasar danau. Aku dulu tersenyum. Bulan musim gugur tidak bersikeras, mengangguk, ke kulit telur dewa yang asli. Berjalan ke tepi kulit telur para dewa primitif, jantung bulan musim gugur tiba-tiba menyebar dengan cahaya 9 warna yang kuat. Samar-samar, kamu bisa melihat hati dengan 9 lubang, yang tidak jelas. Hati suci dari 9 lubang. 9 lubang hati suci bulan musim gugur muncul, dan pancaran 9 warna menutupi kulit telur dewa asli, dan kemudian kulit telur dewa asli langsung diserap oleh jantung 9 lubang. Bulan musim gugur memiliki nafas yang kuat, tetapi momen berikutnya, dan konvergensi. Kulit telur dewa primitif tidak bisa dimurnikan seperti ini. Perlu disempurnakan perlahan ke depan. Mereka menemukan kulit telur dewa primitif, dan mereka menjadi bersemangat dan melanjutkan. Segera setelah itu, mereka menemukan potongan seukuran lempeng kuku lainnya, tapi kali ini, ada yang lain di dekatnya. Tian Jiao, salah satu danau dewa primitif, juga menemukan cangkang telur dewa primitif ini. Namun, di bawah tekanan para dewa, pihak lain hanya bisa mundur. Sepotong kulit telur dewa primitif ini dikumpulkan oleh tubuh masa lalu, Luming. Namun sejak saat itu, peruntungan mereka sepertinya sudah habis. Setelah mencari hampir sepanjang hari, aku tidak melihat sepotong kulit telur dewa primitif, bahkan seukuran tutup paku, aku tidak menemukannya. Saat ini, jarak mereka sekitar 200.000 mil dari tepi danau. Di sini, tekanannya mengerikan. Ledakan. Di dasar danau, arus bawahnya bergejolak, dan mengandung tekanan yang mengerikan, terus-menerus berdampak pada mereka. Di depan mereka, sepertinya ada kekuatan teror, seperti penghalang. Mereka telah bergerak maju beberapa kali, dan mereka semua tersapu oleh kekuatan itu. Ini batasnya, setiap kali aku datang ke sini, aku akan terhanyut. Semua dewa. Apakah kamu tidak pernah ke sana sekali? Pertanyaan Luming sekarang. Tidak, kurasa, pasti ada peluang besar. Sayangnya, aku tidak bisa masuk. Kekuatan ini terlalu kuat. Para dewa menggelengkan kepala. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanggar pantanganku. Aku akan mencoba. Kamu tunggu aku. Luming sekarang sedang dalam perjalanan dan kemudian melangkah keluar. Puan muda, hati-hati. Autumn Moon mengkhawatirkan jalannya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku akan melakukan apa yang aku bisa. Luming tersenyum, lalu melangkah keluar dan bergegas ke depan. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat bergegas menuju Luming. Pecahkan untukku. Minuman Luming, kekuatan tabu pecah secara menyeluruh, menyatu di telapak tangannya, dan Luming berjuang untuk memotongnya dengan telapak tangannya. Ledakan. Telapak tangan Luming bertabrakan dengan kekuatan yang datang dari depan, dan banyak air danau di sekitarnya ditolak dan menyembur keluar ke kedua sisi. Tubuh Luming bergetar dan lengannya terus bergetar. Namun, mata Luming berbinar. Dia merasa bahwa kekuatan di depannya tidak terkalahkan. Di bawah serangan kekuatan tabu, tampaknya ada cacat dan retakan robek. Ya, ayo pergi. Luming minum, mendorong kekuatan tabu secara ekstrim, dan telapak tangannya terus-menerus meledak. Ledakan, ledakan. Raungan intens, suara terus-menerus, area ini, getaran terus-menerus, danau terkuras, membentuk ruang hampa. Tubuh Luming, meskipun terus bergetar, tetapi, di depan kekuatan itu, perlahan-lahan terkoyak. Sentuh, menyentuh. Dengan setiap air mata, Luming mengambil langkah, dan tanah bergetar hebat. Namun, dengan setiap langkah, Luming bergerak maju. Dengan cara ini, untuk waktu yang singkat, Luming mengambil lebih dari 10 langkah dan maju lebih dari 10 meter. Namun, yang membuat hati Luming tenggelam adalah semakin dia maju, semakin kuat kekuatannya, dan semakin banyak tekanan yang dialami Luming. Setelah beberapa langkah lagi, tubuh Luming bergetar dan berada di bawah tekanan besar. Dia mencoba yang terbaik untuk mematahkan kekuatan. Segera, segera. Luming mengaum di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia akan merobek kekuatan di depannya. Selama dia merobek kekuatan ini secara menyeluruh, dia bisa memasuki area lain. Tetapi pada akhirnya,
tekanan terlalu kuat untuk diatasi oleh Luming. Tongkat S1. Luming minum di dalam hatinya, mengeluarkan tongkat S1 dan membombardirnya dengan penuh semangat, tetapi tidak berhasil sama sekali. Tidak ada efek. Ini bukan tentang kekuatan serangan. Dalam hal serangan, dewa jauh lebih baik darinya. Terlebih lagi, ada lebih banyak master di alam Sandy di danau asli Senhu. Mereka yang lebih dari 4 atau bahkan 7, 8, dan 9 lebih kuat dari Luming, tetapi tidak satupun dari mereka dapat menerobos. Alasan mengapa Luming dapat mencapai hasil sepenuhnya karena kekhususan dari kekuatan tabu. Oleh karena itu, dia mengeluarkan tongkat S1 dan menyerang dengan telapak tangannya. Efeknya sama, keduanya adalah kekuatan tabu. Aku tidak bisa menghancurkannya. Sayangnya, kultivasiku masih terlalu rendah, dan kekuatan tabu tidak cukup kuat. Jika aku bisa menembus alam Tuhan, aku bisa menembus kekuatan ini dan masuk. Luming berpikir. Coba lagi. Luming mengatupkan giginya dan mengeluarkan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya untuk menyerang. Menyentuh. Akhirnya, Luming maju selangkah. Satu langkah maju, lebih dekat ke terobosan, tetapi masih belum ada terobosan, atau kurang sedikit. Luming merasa bahwa dia akan menerobos. Itu sangat cepat. Itu. Tiba-tiba, mata Luming menatap. Di sini, dia bisa melihat pemandangan di belakang pasukan. Sebelumnya, penglihatan mereka benar-benar terhalang dan mereka tidak bisa melihat pemandangan di depan mereka. Tapi sekarang Luming telah melihat sesuatu. Dia terkejut. 4210. Luming terkejut. Cangkang telur dewa primitif. Dia samar-samar bisa melihat kulit telur dewa primitif di depannya. Dan itu bukan hanya satu bagian, itu beberapa bagian. Dan itu tidak sekecil pelat kuku, itu besar. Luar biasa, luar biasa. Masuk, kita harus masuk. Luming meraung di dalam hatinya. Meskipun kulit telur dewa primitif ini memiliki pengaruh yang kecil pada tubuh tabu, mereka sangat penting bagi para dewa, bulan musim gugur, dan tubuh masa lalu. Terutama di masa lalu. Masa lalu dan masa kini adalah dua, tetapi mereka adalah satu. Dia mewakili semakin kuat dia di masa lalu. Jika mereka bisa mendapatkan cangkang telur para dewa primitif di depan mereka, prestasi mereka pasti akan melambung tinggi. Baik itu faktor kekuatan dewa asli, tubuh roh primitif, dan seni rahasia asli, mereka akan sangat membantu. Kita harus bergegas masuk dan mendapatkannya. Namun, dia telah mencapai batasnya, sulit untuk maju. Bagaimana cara masuk? Ngomong-ngomong, peti mati tembaga. Mata Luming cerah. Gabungkan. Peti mati tembaga harus memiliki hubungan yang baik dengan dewa primitif. Selama kamu mengeluarkan peti mati tembaga, kamu harus bisa lewat. Jantung membaca gerakan, peti mati tembaga muncul di tangan Luming. Masa lalu, siap menerobos. Begitu dia melihat peti mati perunggu, dia tahu apa yang akan dilakukan oleh tubuh yang sekarang. Dia banyak minum dan bergegas ke Luming dengan bulan musim gugur dan dewa. Ledakan. Luming menutupi peti mati tembaga dengan kekuatan tabu. Dia mengayunkan peti mati tembaga dan menghancurkannya ke depan. Kekosongan di depan kejutan, kekuatan yang kuat itu, ledakan terus-menerus, dan kemudian, secara tak terduga, terpaksa menusuk, menabrak lubang. Berhasil. Mata lu cerah. Peti mati tembaga sangat efektif. Kamu tidak perlu membukanya. Kamu dapat mengalahkan kekuatan di depan kamu secara langsung. Jika kamu tahu itu, kamu harus bekerja sangat keras. Kamu akan menyerang peti mati tembaga. Di belakang, mata semua dewa berbinar. Ini adalah tempat dia tidak pernah menginjakan kaki. Hari ini, dia diperkirakan akan menginjakan kaki. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming mengacungkan peti mati tembaga dan membombardirnya terus-menerus. Pada kekuatan di depannya, kekuatan terus-menerus robek, dan lubangnya semakin besar. Cukup bagi mereka untuk melewatinya. Masuk. Luming meraung, sekarang tubuh. Pergi. Para dewa minum dan melampaui tubuh. Bentuk tubuh bulan musim gugur berkedip dan bergegas menuju lubang. Bentuk tubuh tidak masuk ke dalam lubang, dan telah menembus kekuatan itu. Akhirnya, tubuh sekarang, Luming juga masuk ke dalam lubang. Begitu mereka masuk, kekuatan secara otomatis akan berkumpul bersama. Ini. Ketika Luming menerobos dan melihat situasi di dalam, matanya tiba-tiba membelalak. Cangkang telur dewa primitif. Sekilas, tanah di sini penuh dengan cangkang telur dewa primitif. Kecil, hanya seukuran lempeng kuku, lebih besar, seperti ukuran telapak tangan, ukuran cakram. Yang paling menakjubkan adalah ada beberapa potongan kulit telur, beberapa kali lebih besar dari tangki air. Cangkang telur jenis ini memiliki total 3 buah.
Kelihatannya seperti 3 mangkuk besar di tanah, tapi diameternya lebih dari 3 meter. Di dalam cangkang telur juga terdapat gumpalan sinar matahari yang menyebar keluar. Lu Ming menyingkirkan peti mati tembaga itu dan masuk ke dalamnya. Dia lebih terkejut. Ada semacam cairan di kulit telur terbesar. Cairan ini, kuning keemasan, seperti emas menjadi cair, memancarkan kilau yang memabukkan. Pada saat yang sama, rasa kuno, kuat hingga ekstrim, memancar dari cairan. Ini seperti darah dewa primitif, tapi sebenarnya tidak. Ini adalah kulit telur yang melahirkan dewa asli, dan sisa putih telur di dalamnya. Para dewa bergumam pada diri mereka sendiri dan mata mereka terbelalak. Putih telur. Yang lain bertanya-tanya. Ya, dewa asli dari Danau Senhu asli semuanya dibiarkan dari telur. Setelah mereka pergi, masih ada putih telur yang tersisa di cangkang telur. Ini adalah jejak putih telur yang ditinggalkan oleh dewa primitif setelah mereka pergi. Itu adalah harta langka. Orang-orang yang mengolah kekuatan ilahi mereka akan mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan dengan menyerap putih telur dan kulit telur. Tampaknya ada 3 dewa primitif di daerah ini. Para dewa tercengang. Ada 3 mangkuk kulit telur dengan sisa putih telur emas di dalamnya. Jelas, ada 3 telur dewa primitif. Potongan-potongan kecil kulit telur lainnya, tentu saja, ditinggalkan oleh dewa-dewa primitif. Benar sekali, 3 kulit telur, 1 untuk kalian masing-masing. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apa yang dia praktikkan adalah tabu. Harta karun yang ditinggalkan oleh dewa primitif tidak banyak berpengaruh padanya. Selain itu, bola tidak memiliki permintaan untuk ini, bola hanya perlu menelan tentara sihir pemurnian logam atau logam. Ketiga kulit telur ini adalah tubuh masa lalu, bulan musim gugur, dewa, 1 orang. Mari kita singkirkan beberapa kulit telur kecil, tetapi jangan mengambil 3 yang besar. Kami berlatih langsung di kulit telur. Lagi pula, telur dewa asli awalnya ada di sini, dan kami menyerap dan menyempurnakannya di tempat, dan efeknya adalah terbaik. Pantheon. Lu Ming dan Qiu Yue, tentu saja, tidak punya pendapat. Kemudian orang banyak mulai mengumpulkan kulit telur di sekitar mereka. Tubuh masa lalu, bulan musim gugur, dan para dewa terbagi rata. Lu Ming tidak menginginkan banyak dari tubuhnya yang sekarang. Dia hanya menerima beberapa secara simbolis. Lagi pula, itu tidak berguna baginya. Kemudian, melewati tubuh, bulan musim gugur, dewa 3 orang, masing-masing ke dalam cangkang telur, duduk bersila. Segera, cairan emas di kulit telur itu bergerak, seperti pita emas yang mengelilingi ketiga tubuh itu. Ketiga pria itu khusyuk dan berkultivasi dengan segenap kekuatan mereka, seolah-olah mereka diubah menjadi 3 dewa primitif. Aku khawatir pemurnian ini akan memakan waktu lama. Lebih baik aku pergi ke tempat lain. Pikiran, tubuh saat ini, Lu Ming. Dan kemudian aku berjalan berkeliling. Dia menemukan bahwa dalam radius ratusan mil, mereka diselimuti oleh kekuatan yang begitu kuat, seperti lapisan larangan. Jika kamu ingin masuk ke sini, kamu harus menembus lapisan kekuatan ini. Sangat aman untuk berlatih di sini, dan tidak ada yang akan mengganggumu. Lu Ming tersenyum. Cangkang telur dewa primitif, yang telah lama tinggal di sini, belum diambil, menandakan bahwa belum pernah ada yang datang ke sini. Kali ini, jika bukan karena tabu Lu Ming dan peti mati tembaga, mereka tidak akan bisa masuk. Orang lain tidak bisa masuk. Di sini aman untuk berlatih, dan tidak ada yang akan mengganggu kamu. Oleh karena itu, Lu Ming berencana untuk pergi dulu dan menjelajah. Lu Ming pergi ke samping dan mengeluarkan peti mati tembaga. Dia bermaksud untuk mematahkan kekuatan ini dan pergi dari sini dulu. Tapi yang mengejutkannya, kali ini, dia tidak terhalang oleh apapun, dan melewatinya dengan mudah. Pergi ke inti Danau Senhu yang asli dan lihatlah. Lu Ming mengambil peti mati tembaga dan melangkah menuju pusat Danau Senhu yang asli. Di tengah jalan, kumpulkan beberapa bahan alami dan harta karun. 4211. Semakin jauh dari pusat danau asli Senhu, tekanannya semakin meningkat. Pada akhirnya, bahkan jika Lu Ming menggunakan kekuatan tabu, sangat sulit, hampir mustahil untuk bergerak. Aku ingin pergi ke pusat dan melihat apa yang ada di dalamnya. Sekarang sepertinya aku tidak bisa pergi ke sana lagi. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit dan berencana untuk mundur. Namun saat ini, wajah Lu Ming berubah, karena peti mati tembaga di lautan pengetahuan telah berubah. Lu Ming tidak mengontrol peti mati tembaga. Peti mati tembaga itu benar-benar terbang dengan sendirinya. Sebuah kekuatan membawa Lu Ming dan bergegas ke depan. Lu Ming merasa ringan di sekujur tubuhnya. Kekuatan eksternal telah menghilang tanpa jejak, yang tidak berpengaruh sama sekali padanya. Dengan Lu Ming, peti mati tembaga itu terbang dengan cepat menuju inti Danau Senhu yang asli.
Kecepatannya sangat cepat, seolah air danau di sekitarnya, baginya, tidak ada halangan. Hanya beberapa napas, mereka terbang keluar dari jarak yang tidak diketahui, peti mati tembaga berhenti. Itu. Mata Luming pertama kali tertarik oleh benda di depannya. Itu senjata. Tombak perang berwarna ungu, tampaknya terbuat dari tembaga merah. Luming tiba-tiba merasa bahwa bahan tombak ini mirip dengan peti mati tembaga. Tampaknya tidak ada fluktuasi semangat 3 tombak di tanah. Aku ingin makan, aku ingin makan. Saat ini, bola memanggil, dan suaranya penuh dengan keinginan dan harapan. Awalnya berubah menjadi gelang di tangan Luming. Saat ini, 2 mata muncul di gelang itu, menatap tombak, penuh dengan api yang menyala. Namun, dia tampaknya tidak dapat bergegas keluar. Ada tekanan yang mengerikan di sini. Hanya di tangan Luming tidak apa-apa. Klik. Sebelum Luming memikirkannya lebih lanjut, peti mati tembaga itu bergerak lagi. Suara yang baru saja terdengar berasal dari penutup peti mati. Tutup peti mati bergerak secara otomatis. Murid Luming sedikit menyempit. Peti mati tembaga bergerak lagi. Dalam citranya, peti mati tembaga itu jarang bergerak sendiri. Baru-baru ini, sulit untuk bergerak. Mengapa kamu bergerak sendiri sekarang? Apakah karena tombak? Peti mati tembaga menjauh, mengungkapkan jejak celah, segera, udara yang mengerikan, dari celah menyebar. Luming merasa di bawah tekanan teror. Seluruh tubuhnya tegang dan tubuhnya seperti tercabik-cabik. Mengerikan, apa isinya? Luming meraung di dalam hatinya. Dibandingkan dengan peti mati tembaga, tampaknya tidak peduli seberapa banyak kemajuan yang telah dia buat dan seberapa banyak pencapaiannya telah ditingkatkan, dia seperti semut mold yang tidak dapat dibandingkan. Saat kultivasinya masih sangat lemah, saat peti mati tembaga dibuka, dia akan merasakan tekanan teror, seperti semut menghadapi naga. Sekarang, ketika kultivasinya mencapai puncak Kaisar ke-9, dia masih merasa seperti itu ketika membuka peti mati tembaga. Kesenjangannya terlalu besar. Untungnya, tutup peti mati tembaga itu hanya membuka sedikit celah dan berhenti. Kong. Pada saat ini, tombak itu bergerak dan berdentang, lalu bergetar sedikit. Akhirnya tombak terbang langsung dari tanah dan terbang ke peti mati tembaga. Ternyata rusak. Luming tergerak. Setelah tombak itu terbang dari tanah, Luming menemukan bahwa ujung tombak itu telah dipotong oleh senjata tajam. Tombak terbang langsung ke peti mati tembaga, menyusut dengan cepat dan berubah menjadi cahaya pelangi. Itu terbang melalui celah pembukaan peti mati tembaga dan menghilang. Setelah tombak perang tembaga merah terbang masuk, peti mati tembaga itu bergemerincing. Tutup peti mati ditutup kembali. Kesenjangan menghilang, dan tekanan yang mengerikan menghilang. Sayang sekali, sayang sekali. Bola mendesak lagi dan lagi, hampir mengenai dada dan kakinya, dan sangat kesal. Menurut naluri, tombak tembaga memiliki daya tarik yang fatal baginya. Jika dia bisa menelannya, dia pasti bisa mendapatkan panen yang tak terbayangkan. Sayangnya, itu diserap oleh peti mati tembaga. Apa hubungan antara tombak perang perunggu dan peti mati perunggu? Jelas, peti mati tembaga itu tertarik, dan itu akan terbang masuk. Luming berpikir. Peti mati tembaga merah sangat misterius. Dia belum bisa memahami asal-usul peti mati tembaga itu. Sekarang ada pertanyaan lain. Bersenandung. Pada saat ini, peti mati tembaga itu bergerak lagi. Suatu kekuatan menggulingkannya dan terbang bersama Luming. Setelah beberapa tarikan napas, Luming kembali ke tempat asalnya dan meninggalkan area tengah Danau Senhu yang asli. Bawa aku kembali, bukankah kamu membawaku ke tempat lain? Luming bergumam. Luming juga mengira peti mati tembaga itu bisa membawanya ke tempat lain di area tengah Danau Senhu yang asli. Jelas, dia terlalu banyak berpikir. Peti mati tembaga itu mengalir ke lautan pengetahuan Luming, yang diam-diam tergantung di lautan pengetahuan tanpa ada perubahan lain. Luming hanya bisa bertindak sendiri. Namun, tanpa bantuan peti mati tembaga, dia tidak dapat mendekati area tengah Danau Senhu yang asli. Dia hanya bisa berkeliaran dan memanen beberapa harta. Suatu hari kemudian, Luming mulai kembali. Akhirnya, dia meninggalkan danau aslinya dan kembali ke tempat tinggalnya. Bulan musim gugur, dewa dan latihan mereka di sana jelas bukan akhir jangka pendek, dia tidak perlu menunggu. Kembali ke tempat tinggal kamu, berlatihlah dalam keheningan dan temukan cara untuk menerobos. Ledakan. Luming tidak berlatih selama setengah hari. Tiba-tiba, seluruh dunia bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Wajah Luming berubah. Getaran ini, terlalu kuat, seolah-olah bumi bergetar secara umum, sama sekali tidak sederhana. Luming bergegas keluar rumah. Ledakan. Raungan memekakkan telinga lainnya, langit dan bumi, lagi-lagi getaran yang dahsyat. Seluruh dunia Danau Senhu primitif berguncang.
Sua-sua-sua. Di segala arah Danau Senhu yang asli, sederet sosok manusia muncul dari langit, berdiri di kehampaan, menatap ke langit. Suara getaran datang dari kekosongan itu. Ledakan. Suara getaran menjadi semakin intens, dan langit mulai bergetar seperti gelombang air dan menjadi bergelombang. Kemudian, langit terkoyak dan retakan panjang muncul. Melalui celah-celah tersebut, kamu bisa melihat beberapa pemandangan di luar. Seperti yang kamu lihat, ada bintang di langit di luar. Di alam semesta, ada pasukan besar yang berdiri di langit berbintang, memancarkan nafas pembunuhan. Prajurit surgawi. Setelah melihat sosok itu, Lu Ming terkejut. Sosok-sosok itu jelas satu persatu prajurit surgawi, mengenakan baju besi perak atau emas, di bawah komando seorang jenderal dewa. Sepintas, ada puluhan ribu. Ini hanya sekilas dari jumlah sebenarnya orang, pasti lebih. Selain itu, ada beberapa sosok besar dan tak tertandingi, memancarkan gelombang yang mengerikan, yang membombardir dan merobek kehampaan. Melalui celah itu, ada bau teror. Raja Surga. Murid Lu Ming menyusut. Tiamong, bunuh. 4212. Jelas, Tiamong akan datang. Ada teror tingkat raja, merobek tembok dunia dari dunia Danau Dewa yang asli, untuk masuk. Dunia Senhu asli berbeda dari dunia Xiaoqian biasa. Danau Senhu yang asli memiliki tembok dunia yang kuat, bersembunyi di kehampaan yang gelap dan terus mengembara. Tanpa diduga, Tiamong dapat menemukan koordinat dunia asli Senhu. Sua-sua-sua. Di dunia primitif Danau Senhu, ada banyak sosok di langit. Sosok-sosok ini, satu persatu, memancarkan gunung yang berat seperti nafas, masing-masing seperti jurang, memberi orang perasaan yang tak terukur. Tuhan, ini semua adalah tempat ilahi. Lu Ming menarik napas. Sebab, sekilas ia melihat lebih dari 50 sosok. Semua ini harus menjadi keberadaan alam Tuhan, yang tidak bisa memiliki nafas yang begitu kuat. Sungguh menakutkan bahwa ada lebih dari 50 dewa di dunia asli Senhu. Pantas saja mereka berani melawan istana surgawi. Di antara mereka, Lu Ming melihat dewa primitif yang menyelamatkan mereka sebelumnya. Selain itu, Lu Ming juga memiliki nafas semangat yang istimewa. Jelas, ada lebih dari satu dewa primitif murni di dunia danau primitif. Dengarkan perintah, kembali ke kota, dan rangsang pembentukan 4 kota kapan saja. Dewa primitif membuka mulutnya dan suaranya menyebar ke seluruh dunia dewa primitif. Ya. Ya. Yang lainnya terbang kembali ke 4 kota raksasa kecuali dewa-dewa itu. Di 4 arah Danau Senhu yang asli, terdapat 4 kota raksasa, yang tidak hanya dapat digunakan untuk hidup, tetapi juga memiliki susunan yang besar, yang dapat digabungkan untuk merangsang susunan yang kuat. Lu Ming berdiri di puncak gunung tanpa bergerak. Keberadaan alam Tuhan, berdiri di langit, melihat celahnya. Saat ini, retakan di udara semakin besar dan besar. Ayo, hentikan mereka. Pada saat yang sama, tubuhnya diubah menjadi dewa primitif. Ini noumenonnya. Noumenon dewa primitif sangat tinggi. Ledakan. Dewa primitif ini, dengan kepala harimau dan tubuh manusia, penuh dengan sisik. Dengan tombak di tangannya, dia menusuk celah itu. Tombak itu ditujukan pada seorang raja yang merobek tembok dunia. Jika ini adalah waktu horor, itu adalah Starbus. Serangan seperti itu, bahkan jika itu adalah karakter tingkat raja, jika ditusuk, tidak akan mati, akan terluka parah. Namun, wajah kaisar tidak berubah. Lawanmu adalah aku. Suara ketidakpedulian terdengar, di samping kaisar, sosok lain muncul. Ini juga Raja Surga, memegang tombak emas biasa, ditembakkan. Kong. 2 senjata, saling menusuk, meledakkan gelombang yang mengerikan. Kemudian, kedua sosok itu, keduanya mundur bersamaan. Sungguh kekuatan yang kuat. Lu Ming terkejut. Dewa primitif yang baru saja menembak benar-benar cukup kuat untuk menjadi tidak lebih lemah dari dewa primitif yang menyelamatkan mereka terakhir kali. Tapi kaisar baru saja memblokir serangan itu. Aku khawatir kekuatan kaisar bahkan lebih kuat daripada kaisar biasa. Ayo pergi. Pada saat ini, semua dewa kuat lainnya di danau asli Senhu telah mengambil tindakan. Dewa memiliki kemampuan untuk menghancurkan bumi dan langit. Begitu banyak dewa mengguncang langit dan bumi. Tampaknya seluruh alam semesta dapat ditembus oleh gelombang yang mengerikan. Keberadaan alam dewa ini, satu demi satu, membombardir tembok dunia yang robek, mencoba membunuh mereka yang merobek tembok surga. Namun, saat serangan ini mendekati dinding dunia yang robek, banyak energi datang dari luar. Energi-energi ini,
yang masing-masing sangat menakutkan, benar-benar dipancarkan oleh kehadiran alam ketuhanan, sebanyak lusinan. Serangan kedua belah pihak bertabrakan di dekat tembok dunia, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi, membentuk gelombang energi menakutkan yang menyapu ke segala arah. Gelombang ini langsung membombardir tembok dunia yang robek. Ledakan. Tembok dunia, yang telah terkoyak oleh retakan panjang, tergulung oleh kekuatan ini, dan retakan itu semakin besar. Tidak, berhenti menyerang. Seorang master dari Senhou primitif meraung. Jelas, dengan bantuan mereka, Tiamo merobek retakan di tembok dunia lebih besar. Saat ini, retakan di tembok dunia beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, dan situasi di luar dapat terlihat lebih jelas. Di langit berbintang, tentara dan dewa surgawi diatur dalam barisan, dengan jumlah absolut lebih dari 100.000. Selain itu, ada juga banyak master dari negara bagian Sensu. Hanya ada lebih dari 50 yang bisa dilihat, dan ada juga yang tidak bisa dilihat. Kali ini, Istana Surga juga mengirimkan kekuatan yang dahsyat. Jarang 9 Raja Surga bergandengan tangan. Dewa Primitif berbicara. Danau Dewa Primitif, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan bersembunyi di kehampaan yang gelap? Kami telah menangkap koordinatmu. Kami ingin menunggu sebentar untuk membiarkanmu hidup lebih lama, tetapi kamu sangat ingin mati, sehingga kamu hanya bisa melakukannya. Suara ketidakpedulian datang dari luar tembok dunia. Sesosok tinggi muncul, seluruh tubuhnya ditutupi oleh sinar, kepala panjang dengan rambut emas beterbangan, momentumnya sangat memikat. Ini adalah Raja. Ketika suara Kaisar turun, ada sosok yang terus-menerus di sekelilingnya. Di antara mereka, ada 9 sosok, dan nafas adalah yang paling mendesak. Selain itu, ada lebih dari 60 angka, dan momentumnya sangat menakutkan. Tidak semuanya berasal dari surga dan manusia, tetapi dari beberapa ras teratas di alam semesta, seperti malaikat dan iblis. Ini adalah keberadaan alam Tuhan. Tianjun hanyalah gelar dari Tiangong. Hanya Tianren yang bisa mendapatkan gelar ini. Namun, tidak semua keluarga surga dan manusia di negara dewa dapat memperoleh gelar Kaisar. Kaisar, bahkan dalam keadaan Tuhan, adalah eksistensi teratas. Kali ini, 9 Raja Surgawi dikirim keluar dari Istana Surgawi, memimpin sejumlah besar dewa yang kuat untuk membunuh mereka. Hari ini, danau primitif Tuhan akan menghilang dari alam semesta. Pembukaan seorang raja yang mendominasi. Menurutmu siapa yang bisa kamu hancurkan? Bunuh. Di danau dewa primitif, dewa asli yang menyelamatkan Luming terakhir kali meraung dan membunuhnya. Pukulan dari kehampaan, kepalan besar, ke arah dewa istana. Pukulan ini sangat menakutkan. Beberapa dewa biasa menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Serangan semacam ini, dewa umum bertemu, juga ingin dibunuh pada detik. Sua. Seorang Raja Surga meluncurkan tangannya, dan seluruh tubuhnya diselimuti kekuatan surga. Pedang umum muncul di tangannya. Satu pedang terpotong dan bertabrakan dengan tinju dewa primitif. 4213. Seorang Raja Surga bertabrakan dengan serangan para dewa primitif dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Kemudian, sosok kembali. Kaisar yang pensiun. Kaisar ini bukanlah lawan dari dewa primitif itu. Kekuatan Raja Surga adalah seperti ini. Hari ini, aku akan memenggal kepala Raja Surga untuk memperingati dewa primitifku. Dewa primitif meraung, dan tubuhnya yang besar melangkah maju. Kaisar, yang baru saja dikalahkan, mengubah wajahnya. Biarkan aku menjadi lawanmu. Suara dingin terdengar, dan kemudian, sesosok melangkah ke udara. Ini juga seorang raja, tetapi kaisar ini adalah seorang wanita. Dia memiliki rambut emas panjang, kulit putih, anggun. Ini adalah seorang wanita. Lamunan, kamu di sini pada waktu yang tepat. Biarkan aku melihat apakah kamu telah membuat kemajuan di tahun-tahun ini. Minum dewa primitif. Dewa asli yang menyelamatkan Luming disebut Hong. Sebagian besar nama dewa primitif adalah satu kata. Tubuh, Hong, tegak dan dewasa, ditutupi sisik dan baju besi. Dengan satu pukulan, langit dan bumi hancur berkeping-keping, dan kekuatannya sangat menakutkan. Untungnya, ini adalah dunia danau Senhou primitif, yang terbentuk pada awal pembukaan langit dan bumi. Ini sangat stabil, itu seperti bintang ibu dari keluarga naga. Sulit untuk menghancurkannya. Kalau tidak, itu tidak akan bisa mendukung perang kerajaan dewa. Di depan, Hong Dayong Tianjun terlihat sangat kecil, seperti debu. Tapi tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Karena, Kaisar Impian Agung, adalah salah satu Raja Surgawi terkuat di Istana Surgawi, keberadaan teror yang tiada taraf.
Aku melihat mimpi besar Tuhan diam-diam berdiri di sana, mengulurkan jari-jarinya, sedikit sesuka hati. Mendesis. Dengan tinju Hong, mereka meledak. Tidak ada suara tabrakan, tapi wajah Hong berubah dengan liar, tubuhnya bergetar dan dia mundur. Ada lubang darah di tinjunya, dan darah mengalir. Luming tidak bisa menelan seteguk air liur, yang merupakan darah asli para dewa primitif. Sia-sia untuk menyelinap pergi ke tanah. Hong, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Kekuatanmu masih mengecewakan. Raja Lamunan membuka mulutnya dengan ringan dan menginjaknya dengan lembut. Energi tak terlihat menyebar ke arah Hong. Kekuatan mimpi besar itu tidak bagus. Wajah Hong sangat berubah, dan kekuatan asli di tubuhnya meledak dengan gila-gilaan, dan tinjunya meledak dengan liar. Serangan semacam ini benar-benar mengerikan. Jika sungai bintang ada di langit alam semesta, itu akan dihancurkan di bawah serangan seperti itu. Namun, serangan seperti itu tidak dapat menghentikan kekuatan Dayun. Itu hanya memblokir sebagian saja, dan masih ada sebagian lagi. Itu tidak menghalanginya, itu menyelimuti Hong. Saat dia diselimuti oleh kekuatan ini, gerakannya tiba-tiba melambat, jiwanya menjadi sedikit kesurupan, kelopak matanya berkelahi, dan dia sepertinya tertidur. Sua. Kaisar mimpi besar bergerak, dan dengan cepat mendekati Hong dan menunjuk lagi. Surga melarang. Dayong Tianjun mengeluarkan suara dingin di udara. Dengan kekuatan jari, dia menusuk alis Xiang Hong. Kecepatannya sangat luar biasa. Mengaum. Pada saat kritis, Hong meraung keras untuk menenangkan dirinya. Dewa-dewa primitif meletus dengan liar, menyelimuti diri mereka dan bersandar. Puff. Lagi pula, Hong tidak sepenuhnya menghindarinya, tetapi dipukul. Ada lubang darah di dahinya, tetapi dia menghindari bagian vital dan tidak terlalu terluka. Tapi dia takut. Itu sangat berbahaya. Jika kamu bisa menghindariku, kamu lebih baik dari sebelumnya, tapi itulah yang terjadi. Suara ketidakpedulian Dayun terdengar. Jika bukan karena kekuatan impianmu, aku akan takut padamu dan memiliki kemampuan untuk bertarung secara langsung. Hong berteriak. Konyol. Dayun berkata dengan dingin dan terus mengerahkan kekuatannya untuk menyerang. Hal yang paling menakutkan dari Dayun adalah kekuatan mimpi besarnya yang sangat mengerikan. Dulu rekor paling mengerikan adalah membiarkan semua makhluk di seluruh Star River tertidur dalam sekejap. Ini benar-benar mengerikan sampai ekstrim. Karena itu, dia disebut sebagai salah satu raja terkuat. Bagaimana dia bisa melepaskan cara terkuatnya? Hong tiba-tiba mundur lagi, tetapi kekuatan mimpi besar ada di mana-mana, dan kecepatannya luar biasa. Tidak peduli bagaimana Hong mengelak atau dipukul, jiwanya menjadi sedikit kesurupan, dan gerakannya melambat. Bunuh-bunuh. Kali ini, sebuah pedang muncul di tangannya, yang menusuk alis Hong. Itu lebih kuat dan lebih cepat dari yang sebelumnya. Kali ini, Hong agak sulit dihindari. Hong dan Dayong Tianjun bertarung beberapa jurus, yang sangat lama, tapi hanya terjadi sesaat. Mengaum. Pada saat ini, dewa primitif lainnya tiba. Dewa primitif ini seperti singa. Dengan raungan, langit dan bumi bergetar. Hong, yang sudah mengantuk tiba-tiba bangun, lalu mencoba melawan, menghalangi langkah Dayun Tianjun. Lion, apakah kamu ingin bergabung? Aku akan membunuhmu. Kaisar mimpi besar membuka mulutnya. Meskipun dia seorang wanita, dia kuat dan mendominasi. Dia terus mengerahkan kekuatan mimpinya. Namun, raungan dari Dewa Singa primitif mengguncang dunia dan membuat dirinya dan Hong tetap terjaga. Cakarnya yang besar dan tak tertandingi, mencengkeram kaisar impian yang hebat, menyentuhnya dengan gerakan, menghancurkan kehampaan dan mengubahnya menjadi kekacauan. Pada saat yang sama, Hong terbunuh lagi. Apakah kamu ingin menang dengan lebih banyak? Ayo lakukan bersama. Kaisar lain meraung dan ingin bergegas membantu Dayun. Kamu tidak perlu ikut campur. Kamu pergi dan berurusan dengan yang lain. Kedua orang ini, berikan padaku. Kaisar mimpi besar berkata dengan dingin. Raja dan dewa lain hanya bisa menghentikan dan membunuh dewa lain di danau asli. Membunuh. Dewa-dewa lain dari danau asli tidak kenal takut dan bertarung bersama. Sungguh mengerikan bahwa begitu banyak dewa bertarung bersama. Mereka menghancurkan ruang ke dalam kehampaan gelap, dan mereka bertarung dengan gila-gilaan dalam kehampaan gelap yang abadi. Dalam sekejap mata, aku tidak tahu kemana perginya perang. Langit di atas dunia danau dewa primitif tiba-tiba menjadi sunyi. Tentara surgawi dan jenderal dewa, serang dan hancurkan dunia primitif Senho, dan bunuh semua makhluk hidup di dalamnya. Di luar tembok dunia, ada suara ketidakpedulian. Membunuh. Bunuh-bunuh. Suara pembunuhan begitu keras sehingga para prajurit surgawi melangkah ke langit dan mendekati tembok dunia yang robek. Jika kamu melihatnya, kamu tidak dapat melihatnya.
Jumlah prajurit surgawi dan jenderal dewa lebih dari yang diperkirakan, setidaknya lebih dari 200.000. Arai besar, naik. Ada lagi minuman besar. Prajurit surgawi dan jenderal ilahi ini dipisahkan menjadi susunan persegi dan membentuk satu susunan demi satu. Jelas, para prajurit surgawi dan jenderal ilahi ini dipersiapkan dengan baik dan dapat membentuk barisan besar di antara satu sama lain. Cahaya indah menyebar dan berkumpul di langit. Kemudian, beberapa lampu mengerikan membombardir dunia primitif Shenhu. 4214. Para prajurit surgawi menyiapkan barisan besar, mengumpulkan cahaya yang mengerikan, bergemuruh menuju dunia primitif Shenhu. Di mana kamu lewat, semuanya akan melompat keluar. Arai besar, naik. Arai besar, naik. Di dunia danau Shenhu primitif, ada 4 kota besar, dan ada banyak tempat minum. Kemudian, 4 kota raksasa, semuanya memancarkan cahaya yang indah, di langit di atas keempat kota tersebut, masing-masing memedatkan 4 senjata berbeda. Ada pedang, tombak, tombak. Di langit di atas kota besar tempat Luming berada, yang mengembun adalah tombak. Tombak itu sangat besar hingga melintasi langit dan menimbulkan bayangan besar. Itu bahkan lebih besar dari kota. Kong. Tombak itu bergetar dan terbang keluar dari langit, seolah-olah dikendalikan oleh master yang tiada taranya. Bayangan tombak ditikam dan bertabrakan dengan cahaya dari pengeboman. Hal yang sama berlaku untuk senjata di 3 kota lainnya. Senjata yang dikumpulkan dari susunan pertempuran membombardir lampu suci itu. Boom dan boom. Ada ledakan besar di atas danau asli Shenhu, yang menyapu semua tempat. Serangan Jenderal Langit diblokir. Lanjutkan. Dewa Tianbing akan terus merangsang serangan besar-besaran dan terus-menerus. Namun, serangan para prajurit dan Dewa Surgawi semuanya diblokir oleh serangan dari 4 kota raksasa, dan tidak ada kerugian. Dunia Shenhu yang asli, bagaimanapun, adalah sisa dari era dewa yang asli. Setelah bertahun-tahun akumulasi dan pengembangan, kekuatannya sangat luar biasa. Jika tidak, ia tidak akan berani melawan Tiamong. Aku khawatir tidak cukup bagi Tiamong untuk menyerang dengan kekuatan ini saja. Terjadi kebuntuan antara kedua belah pihak untuk sesaat. Tidak ada kemajuan besar di sisi Istana Surgawi. Kamu terus menyerang, beberapa dari kami, untuk membantumu. Saat ini, beberapa sosok muncul di samping tembok dunia yang robek. 3 semuanya. Salah satunya adalah manusia surga. 2 orang lainnya, yang satu jelas merupakan keluarga malaikat, yang lainnya penuh darah dan seharusnya klan darah. Yal Raja. Begitu dia melihat lelaki surga ini, wajah Luming tiba-tiba berubah. Keluarga Tianren ini, tetapi seorang kenalan lama, adalah orang yang menyerang ibu bintang dari keluarga naga. Yang kuat dari keluarga malaikat dan klan darah di sekitarnya jelas merupakan keberadaan alam 2 dewa. Hati-hati, itu adalah Kaisar Surga. Luming langsung meraung, dan suaranya keluar dari jauh untuk mengingatkan orang-orang tentang Danau Shenhu yang primitif. Orang-orang di Danau Shenhu yang primitif terkejut ketika mendengarnya. Tiamong, ada kaisar lain. Sepertinya ada 10, bukan 9, dari Istana Surga. Kaisar dan dewa sebelumnya telah dihadang oleh orang kuat dari keadaan dewa dari Danau Dewa primitif, dan bertarung sampai kehampaan yang gelap. Sekarang, tidak ada negara Tuhan di Danau Tuhan yang asli. Istana Surga dan Raja Surga muncul, perhatikan, 4 susunan dalam 1. Minuman besar tersebar di seluruh negeri. Bersenandung. Cahaya di 4 kota besar itu bahkan lebih menyilaukan. Luming merasa bahwa pegunungan di bawah kakinya sedikit bergetar, dan semacam suasana kuno banjir dan kelaparan keluar dari pegunungan. Seolah-olah ada dewa primitif di gunung untuk bangun. Di tanah, ada lapisan kekuatan ilahi kuno yang beredar, dan kemudian naik ke langit. Berdiri di puncak gunung, Luming melihat ke kejauhan dan menemukan bahwa keempat kota raksasa saat ini tampaknya telah membentuk resonansi. Perisai cahaya mengembun, menutupi 4 kota raksasa dan danau asli Shenhu. Waktu berlalu cepat. Yal dan kedua dewa telah melakukannya. Raja Yal mengeluarkan pedang perang, berjuang keras, dan dengan cahaya pedang yang mengerikan, dia memotong ke arah salah satu kota raksasa. Cahaya pedang itu begitu besar sehingga seolah-olah membelah kota menjadi 2. Pada saat yang sama, dewa keluarga malaikat dan klan darah juga bergerak, yang membuat serangan itu sangat menakutkan. Dewa keluarga malaikat dan klan darah memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia sama sekali bukan Tuhan biasa. Bahkan jika kekuatan bertarungnya tidak sebaik Kaisar, itu tidak terlalu buruk. Membunuh. Prajurit surgawi dan jenderal dewa itu juga bergandengan tangan untuk mengobarkan pertempuran dan meledakkan serangkaian cahaya yang mengerikan. Kong, 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 kong. Suara getaran senjata bergema di langit.
4 senjata di langit dari 4 kota raksasa terangkat dan bertabrakan dengan serangan yang jatuh. Tapi kali ini, 4 senjata tidak bisa menahan serangan dari langit. Lagi pula, kali ini, ada 3 serangan lagi dari negara dewa. Keempat senjata itu bergetar hebat dan diterbangkan kembali dengan retakan pada mereka. Di 4 kota raksasa, penguasa danau dewa primitif dengan panik mendesak barisan besar untuk memperbaiki 4 senjata, tetapi serangan Yel Tianjun dan yang lainnya datang lagi. Kali ini, keempat senjata itu tidak tahan lagi dan hancur berkeping-keping. Sisa serangan, jatuh ke 4 kota yang dibentuk oleh perisai cahaya, mengeluarkan raungan yang dahsyat, tetapi masih diblokir. Arai, lihat berapa lama itu bisa memblokirku. Penguasa tiraniel melangkah ke dunia primitif Senhu dan berdiri di langit. Dua dewa lainnya juga datang dari kedua sisi Yel. Membunuh. Bunuh-bunuh. Memanggil untuk membunuh Zentian, dan para prajurit dan dewa surgawi itu juga memaksa mereka untuk datang. Semua keluar untuk menghancurkan susunan mereka, menghancurkan danau dewa asli, dewa mereka, juga akan mati, bukan lawan kita. Kaisar Yel memerintahkan. Dan kemudian, ayo pergi. Nafas teror pecah, langit bergetar hebat, tekanannya tak terbayangkan, dan tekanannya gila. Untungnya, keempat kota itu dijaga oleh barisan besar. Jika tidak, tanpa bantuan Yel Tianjun dan lainnya, tekanan semacam ini saja dapat menghancurkan semua orang sampai mati. Sekalipun keberadaan puncak Tuhan, tetapi juga tidak dapat menghalangi momentum dan tekanan tersebut. Meski begitu, Lu Ming masih merasakan tekanan yang berat. Dia merasa seperti batu besar di dalam hatinya, yang sulit untuk bernafas. Cahaya pedang yang indah, menuju 4 kota yang ditebang. Kemudian, cahaya suci yang terang, disertai dengan cahaya darah merah darah, setiap serangan dapat menghancurkan langit dan bumi. Selain itu, ada dewa-dewa yang akan mengembunkan cahaya. Ledakan, ledakan. Serangan-serangan ini, pengeboman dalam formasi perisai cahaya, sehingga perisai cahaya mengeluarkan getaran dahsyat, seluruh daratan, semuanya mengeluarkan ledakan dahsyat. Lu Ming merasakan gunung di bawah kakinya bergetar hebat. Untungnya, itu diblokir. Namun, serangan Kaisar Yel dan yang lainnya tidak berhenti, dan terus berjatuhan. Topeng itu bergetar dengan liar, menjadi semakin intens. Kamu dapat melihat bahwa cahaya perisai cahaya, di bawah serangan konstan, perlahan meredup. Jika ini terus berlanjut, topengnya cepat atau lambat akan rusak. Saat itu, menghadap Kaisar, tidak ada yang bisa hidup. Wajah Lu Ming berat. Senhu primitif, harus ada backhand. Lu Ming berbisik. Dia tidak percaya pada arti danau dewa yang asli, itu saja. Dengan ini, bagaimana cara bertarung melawan Tiangong, setidaknya harus ada beberapa kartu. Seiring berjalannya waktu, lampu di kap mesin menjadi semakin redup. 4215. Wajah Lu Ming menjadi semakin berat. Dalam menghadapi perang sebesar itu, dia tidak bisa masuk sama sekali. Kesenjangannya terlalu besar. Ini adalah pertarungan kekuatan tertinggi di alam semesta, dan dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Cepat atau lambat, aku akan bisa berpartisipasi dalam perang seperti itu. Hari ini tidak akan lama lagi. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Saat ini, wajah banyak orang di Danau Senhu yang primitif tampak berat. Ledakan, ledakan. Serangan berlanjut, dan keempat kota itu berguncang semakin keras. Air danau di Danau Senhu yang asli juga bergetar hebat, menimbulkan gelombang ribuan lapisan. Klik. Ada retakan di topeng saat suara keras terdengar. Meski retakannya tidak terlalu besar, tapi biarkan hati semua orang di Danau Senhu yang asli mulai tenggelam. Arai tidak dapat dihentikan. Ini robek. Jika terus seperti ini, tidak lama lagi formasi akan benar-benar rusak. Melihat ini, Yel Tianjun dan yang lainnya sangat gembira. Jika kamu melawan dalam situasi putus asa, itu akan hancur pada akhirnya. Raja Surgawi Yel berbicara dengan acuh tak acuh dan ditutupi dengan kekuatan surga. Setiap gerakan memiliki kekuatan yang menghancurkan. Dewa malaikat dan dewa darah juga meningkatkan serangan. Klik, klik. Semakin banyak retakan pada topeng. Beberapa orang tidak terburu-buru untuk menghindar. Ketika mereka disapu oleh mesin udara yang mengerikan ini, tubuh mereka langsung meledak dan jatuh di tempat. Sudah berakhir. Apakah aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Danau dewa primitif, apakah akan dihancurkan? Benar saja, tidak bisakah kita berperang melawan istana surga? Sejak zaman kuno, mereka yang berperang melawan istana surga tidak ada habisnya. Banyak orang mengeluh, bahkan ada yang meragukan keyakinannya. Jangan panik, Tuhan-Tuhan akan datang untuk menyelamatkan kita. Ya, dan para dewa, yang pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Di antara 4 kota, beberapa pemimpin meraung, berusaha menstabilkan moral tentara.
Apakah kamu masih menunggu mereka kembali dan menyelamatkanmu? Lucu, mereka semua sendirian sekarang. Yelgat mencibir dan terus menyerang. Semakin banyak retakan pada pelindung cahaya, dan akhirnya seperti sarang laba-laba, yang sepertinya runtuh kapan saja. Mengaum. Pada saat kritis ini, raungan sengit keluar dari danau Senhu yang primitif. Menabrak. Di danau Senhu yang primitif, ombak besar menjulang tinggi. Di ombak besar, sesosok muncul dan berdiri kokoh. Orang mulai menangis. Tuhan pertama adalah gelar kehormatan dari dewa-dewa primitif. Di danau dewa primitif muncul tiba-tiba. Hati Luming juga gila. Tidak, itu bukan dewa primitif yang nyata, itu hanya tubuh jiwa. Tiba-tiba, mata Luming melotot, dan dia menemukan bahwa dewa primitif ini bukanlah entitas, bukan dewa primitif yang hidup. Mengaum. Dewa primitif ini meraung dan membunuh Kaisar Yel di langit dengan tinjunya. Kekuatan patung ini juga sangat menakjubkan. Itu hanya roh. Jika kamu ingin bertarung denganku, biarkan aku memusnahkanmu sepenuhnya. Yel mengambil minuman dingin dan memotongnya dengan pedang. Dengan keras, semangat dewa primitif ini jatuh ke belakang. Luka pedang muncul di tinjunya dan terbelah dua. Tapi tinjunya yang terluka segera pulih. Mengaum. Ga. Semua jenis suara berasal dari danau Senhu yang primitif. Kemudian, di danau Senhu yang primitif, ada sosok yang sangat besar. Semuanya adalah dewa primitif, tetapi mereka bukanlah entitas. Mereka semua adalah roh dewa primitif. Ada lebih dari 30 jenis. Dari kejauhan, tampak puluhan dewa primitif telah muncul di atas danau Senhu primitif, dan pemandangannya sangat spektakuler. Tusinan dewa dan roh primitif muncul, yang mengejutkan orang-orang di 4 kota. Lalu ada ledakan sorakan. Bersemangat, sangat gembira. Awalnya, Arrai berada di ambang kehancuran, tetapi sekarang ada puluhan roh dewa primitif. Mereka mungkin diselamatkan. Luming juga senang. Ada begitu banyak dewa dan roh primitif. Dikatakan bahwa 72 dewa primitif dibesarkan di danau dewa yang asli. Apakah dewa primitif ini tertinggal? Hati Luming berubah. Saat ini, Yel Tianjun dan yang lainnya juga kaget. Tidak peduli siapa, tiba-tiba melihat puluhan dewa primitif, tidak kaget. Tapi Yel cepat menyesuaikan diri. Itu hanya roh. Aku akan membunuh mereka semua. Itu kekuatan surga. Penguasa Yel meraung, dan tubuhnya dipenuhi atmosfer yang lebih menakutkan. Pedang di tangannya ditutupi dengan lapisan kekuatan khusus, yang sangat mengerikan. Ini adalah kekuatan surga. Tian Jiao dalam keluarga Tianren dapat mengendalikan kekuatan surga. Kekuatan surga adalah kekuatan yang sangat kuat. Namun, kekuatan hari juga bisa berevolusi, dan kekuatan surga bisa diubah menjadi 4 kekuatan yang lebih mengerikan, yaitu kekuatan penghukuman surga, kekuatan pemusnahan surga, dan kekuatan roh jahat. Hanya iblis paling top di Tianren yang dapat mengendalikan keempat kekuatan ini. Di awal dunia kuno, Ye Yu, yang berperang melawan Luming, mengendalikan sebagian dari kekuatan hukuman alam. Dan Raja Surgawi dari keluarga Tianren ini tidak diragukan lagi adalah iblis teratas dari keluarga Tianren. Tidak mengherankan jika mereka dapat mengendalikan 4 kekuatan teratas ini. Seperti Kaisar Impian Besar sebelumnya, dia mengendalikan kekuatan surga. Daniel bertanggung jawab atas kekuatan Tuhan. Sua. Sebuah pedang terpotong, cahaya pedang yang mengandung kekuatan kematian surga, menebas ke arah bawah. Mengaum. Dewa dan roh primitif itu meraung, tubuh besar mereka meledak ke langit, dan segala macam serangan pecah. Tentu saja, kekuatan bertarung roh dewa primitif jauh lebih buruk daripada di masa kejayaannya. Tak satu pun dari mereka adalah saingan Yel Tianjun, tetapi jumlahnya terlalu banyak. 1 tidak bisa tanpa 2, 2 tidak bisa dengan 3. Beberapa dewa dan roh primitif bergegas berturut-turut, berhasil memblokir serangan Kaisar Yel. Selain itu, dewa dan roh primitif itu membunuh 2 dewa dari keluarga malaikat dan keluarga darah, serta tentara dan dewa surgawi itu. Kaisar Yel dan 2 dewa lainnya sangat kuat dan dapat memblokir mereka untuk sementara waktu. Namun, para prajurit dan dewa surgawi itu tidak begitu kuat. Meskipun mereka telah membentuk sebuah arai, mereka hampir tidak dapat memblokir serangan yang begitu kuat. Mengaum. Dewa primitif seperti lembu raksasa melangkah ke langit dan berlari ke sana. Tanduk parang seperti lembu menabrak barisan besar tentara surga dan dewa, membuat barisan itu bergetar liar. Di dalam, beberapa prajurit yang lebih lemah berteriak, dan tubuh mereka meledak dan jatuh di tempat. Prajurit surgawi lainnya dengan kultivasi yang lebih tinggi juga meludahkan darah ke mulut mereka dan menderita kerusakan parah. Tapi kemudian, ada dewa primitif seperti Phoenix, terbang dan menjatuhkan banyak api. Jenis nyala api ini, yang suhunya sangat tinggi, membakar formasi besar, dan banyak orang terbunuh melalui susunan dengan kekuatan yang mengerikan. Setidaknya beberapa hari. Pergi dari sini dulu. Yelgat minum,
dan dua dewa lainnya mencoba melawan, sehingga dewa lainnya akan mundur.